Aku bersandar di kursi direktur berlapis kulit yang empuk. Menghisap cerutu. Lalu perlahan menghembuskan asapnya ke langit-langit. Kontrak senilai 5 miliar rupiah yang baru saja ditandatangani pagi tadi membuat hatiku sangat gembira. Di usia 35 tahun. Memiliki perusahaan ekspor-impor alat kesehatan. Villa mewah. Dan mobil mewah. Aku merasa diriku adalah pria yang sempurna. Aku adalah pilar yang kokoh. Pemberi kehidupan bagi keluarga ini. Yasmin. Istriku. Sangat beruntung. Bisa menikah denganku. Dari seorang karyawan biasa. Kini aku menjadikannya seperti burung di sangkar emas. Hanya perlu di rumah mengurus anak. Memasak. Tidak perlu berjuang di menghirup debu masyarakat. Namun, kepuasanku terinterupsi oleh nada dering kering dari ponsel di atas meja. Aku melirik layar. Notifikasi dari aplikasi bank terpampang jelas. Rekening tambahan atas nama Yasmin baru saja melakukan transaksi penarikan sebesar 50 juta rupiah. Disertai dengan keterangan transfer yang membuat darahku mendidih seketika. Anak perempuan kirim uang untuk ibu urus keperluan. 50 juta rupiah. Jumlah yang tidak akan membuatku miskin. Tetapi tindakan ini langsung menusuk harga diri dan prinsip utamaku. Di keluarga ini, akulah satu-satunya yang banting tulang mencari uang. Karena di rumah dia hanya makan dan minum dari uangku. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk belanja kebutuhan juga uangku. Tapi dia berani-beraninya memotong. Diam-diam mengambil uang hasil keringat suaminya untuk menghidupi keluarga mertua. Lebih dari 4 tahun ini, Liam dan Guys Del. Sejak dia melahirkan anak. Semua biaya rumah sakit keluarga istri. Dari atap bocor sampai acara syukuran atau pernikahan. Apakah ada yang tidak sampai di tanganku untuk mengeluarkan uang? Aku sudah bilang dengan sangat jelas. Kalau keluargamu miskin, harus tahu diri. Butuh apapun. Bahkan hanya 1 juta. Harus minta pendapatku. Kali ini dia benar-benar berani. Berani menggesek 50 juta tanpa repot-repot meneleponku untuk meminta izin. Dehem. Kemarahanku meluap-luap. Menyingkirkan akal sehat. Aku meraih kunci mobil Lexus. Mematikan cerutu. Dan berjalan keluar dari ruang kerja dengan wajah masam. Aku mengemudi seperti orang gila di jalan. Di kepalaku sudah ada rencana hukuman. Harus mengajari wanita tidak tahu diri ini. Sebuah pelajaran agar dia tahu. Jika lepas dari dompet Malik ini, dia dan anaknya hanya bisa hidup di jalanan. Aku menendang pintu kayu jati villa hingga terbuka. Aroma rendang daging sapi menyeruak dari dapur. Yasmin sedang sibuk mengiris bawang. Mendengar suara keras. Dia terkejut dan berbalik. Cepat-cepat mengelap tangan ke celemek. Kenapa abang pulang cepat hari ini? Abang bilang sore ini sibuk rapat dengan klien asing. Tunggu 5 menit ya. Bang, gulai sudah matang. Aku akan siapkan makan malam. Diam kau. Jangan berpura-pura menjadi istri dan menantu yang baik di sini. Buang pisau itu dan kemari. Lihat ini baik-baik. Aku mengeluarkan ponsel dan melemparkannya ke meja makan marmer. Layar masih menampilkan notifikasi pengurangan uang. Yasmin mendekat. Melirik layar. Wajahnya langsung berubah. Kedua tangannya yang memegang erat celemek tiba-tiba gemetar. Malik. Tentang ini. Tolong dengarkan penjelasanku dulu. Tadi pagi aku menelepon abang beberapa kali tapi abang mematikan ponsel. Ibu di kampung baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas. Ditabrak truk. Dokter Rahman menduga cedera otak. Pendarahan. Rumah sakit daerah tidak berani menerima. Harus segera dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Rahman Saleh. Mereka minta uang muka 50 juta rupiah segera agar bisa dioperasi. Keluargaku di kampung. Tidak ada yang bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dalam 1 jam. Nyawa ibu ibarat di ujung tanduk. Aku tidak punya pilihan lain selain menggesek kartu abang. Tidak ada pilihan lain. Atau kau pikir uangku mudah didapat sehingga kau tega mencuri cedera otak? Kecelakaan. Banyak sekali alasan.
Dulu keluargamu minta uang untuk mengganti atap rumah juga bilang badai merusak atap. Kali ini minta 50 juta beralasan kecelakaan hampir mati. Kenapa keluarga besarmu selalu sakit atau kecelakaan saat anak perempuannya menikah dengan orang kaya? Hah? Kenapa abang bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu? Ibu sedang di ruang gawat darurat. Batas antara hidup dan mati hanya dalam hitungan menit. Apa abang pikir aku menggunakan nyawa ibuku untuk menipu uang abang selama 4 tahun ini? Aku mundur menjadi pendukung. Mengurus rumah. Orang tua kedua belah pihak agar abang bisa tenang mencari uang. Aku tidak pernah meminta barang mewah untuk diriku sendiri. Tidak pernah menghamburkan uang sepeser pun. Tapi sekarang, saat ibu di ambang kematian, abang malah menganggapku seperti pencuri. Pendukung kau sebut membersihkan rumah, memasak, mengganti popok anak sebagai pendukung di luar sana. Pembantu digaji puluhan juta sebulan. Mereka melakukan lebih baik darimu. Aku membiayaimu, memberimu rumah mewah, mobil mewah, menghabiskan uang tanpa melihat harga. Tapi kau membalasnya dengan membuang 50 juta ke keluarga di kampung itu. Kau harus mengerti. Setelah menikah denganku, kau adalah bagian dari keluargaku. Uangku bukan daun pisang yang bisa kau sedekahkan sesuka hati. Kau bilang aku kejam. Ya baiklah. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa itu kekejaman yang sebenarnya. Aku tidak menatap mata Yasmin yang memerah dan berlinang air mata. Aku mengambil ponsel. Mengetik cepat nomor pusat panggilan bank VIP. Menyalakan speaker agar suaranya menggema di seluruh ruang tamu. Halo. Pusat layanan pelanggan prioritas. Ya, saya Malik. Pemilik kartu berakhiran 8899. Dengarkan baik-baik. Segera blokir 2 arah semua kartu kredit tambahan dan rekening tabungan atas nama Yasmin. Ya. Blokir sekarang. Jangan biarkan ada transaksi penarikan atau gesekan kartu lagi. Malik. Abang gila ya? Kalau kartu diblokir. Aku hidup pakai apa? Ibu baru bayar uang muka operasi saja. Bagaimana kalau setelah operasi nanti butuh uang untuk pemulihan? Butuh uang untuk obat-obatan. Aku harus mencari di mana. Aku mohon. Abang marah padaku. Abang mau memaki. Memukulku juga tidak apa-apa. Tapi tolong jangan blokir kartu sekarang. Nyawa ibu tidak bisa menunggu. Aku mohon. Bang, kau memohon padaku terlambat. Kau berani menggesek 50 juta. Kau urus sendiri sisanya. Ibumu sakit. Kau pinjam saja dari kerabat dan teman-teman keluargamu. Aku akan lihat saja. Tanpa label istri Malik. Tanpa uangku. Kau dan keluarga di kampungmu itu bisa bertahan melewati bulan ini atau tidak. Petugas bank mengonfirmasi kartu berhasil diblokir. Aku menutup telepon. Memasukkan ponsel ke saku celana. Tersenyum sinis. Melihat Yasmin ambruk ke lantai. Kedua tangan memegangi wajahnya menangis tersedu-sedu. Aku tidak merasakan sedikit pun belas kasihan. Sebaliknya aku merasa sangat puas. Wanita memang begitu. Harus diputus jalur kehidupannya. Dicabut uangnya baru tahu posisinya di mana. Aku melangkahi dirinya. Langsung naik ke lantai 2. Aku mengeluarkan koper dari lemari. Buru-buru melemparkan 3 set pakaian mewah. Beberapa dasi. Dan sebotol parfum ke dalamnya. Sore ini aku ada jadwal ke Lombok. Bertemu klien selama 3 hari. Tapi aku memutuskan untuk memperpanjang perjalanan menjadi seminggu. Aku ingin istriku yang mungil merasakan neraka saat tidak punya uang untuk membeli sayur. Tidak punya uang untuk membeli susu anak. Dan terutama saat rumah sakit, terus menagih uang sementara di kantong tidak ada sepeser pun. Dia akan mengerti siapa sebenarnya Tuhan dalam hidupnya. Aku membawa koper menuruni tangga. Yasmin masih duduk di lantai keramik yang dingin. Matanya bengkak menatapku dengan terkejut. Abang mau pergi kemana sekarang? Rumah sedang banyak masalah. Ibu sedang gawat darurat. Kalau abang pergi, bagaimana dengan aku dan anak-anak Malik? Jangan keterlaluan begitu.
Kalau abang keberatan dengan 50 juta itu, aku janji mulai besok aku akan mencari pekerjaan. Aku akan bekerja keras untuk mengembalikan setiap rupiahnya. Aku mohon, Bang, aktifkan kartuku. Aku akan pergi dinas selama seminggu. Selama seminggu ini, kau urus sendiri uangnya. Oh ya, kau ingat baik-baik kata-katamu hari ini ya. Kau bilang akan mengembalikan 50 juta padaku. Kan bagus. Kalau tidak bisa mengembalikan 50 juta itu, jangan pernah berharap aku akan mengaktifkan kartumu lagi. Hidup saja dengan air dan udara. Aku berbalik dan keluar pintu tanpa menoleh ke belakang. Suara pintu kayu jati yang ditutup dengan dingin memutus tangisan terseduh-seduh istriku. Aku melemparkan koper ke bagasi mobil. Menyalakan mesin. Suara mesin menderu memecah kesunyian lingkungan perumahan elit. Sambil memutar kemudi, aku menyeringai penuh kemenangan. Aku berkata dalam hati, paling kuat bertahan 2 hari. Di hari ketiga, pasti akan menelepon sambil menangis. Berlutut meminta maaf. Dan memohon belas kasihan. Saat itu aku membayangkan Yasmin akan tunduk di kakiku. Mengakui kebodohannya. Dan berjanji akan menjadi bayangan yang patuh seumur hidup. Tapi aku, seorang yang sombong hingga buta, tidak tahu bahwa pintu rumah baru saja tertutup. Dan pada saat yang sama aku sendiri yang menutup pintu kebahagiaan hidupku. 50 juta rupiah yang sangat aku inginkan itu. Yasmin akan mengembalikannya kepadaku. Dia akan mengembalikannya penuh. Tanpa kurang sepeser pun. Tapi cara dia mengembalikan uang itu dan apa yang dia tinggalkan di meja makan yang dingin seminggu kemudian akan menjadi hukuman seumur hidup yang menghancurkan hatiku dan menyiksa hati nuraniku sampai aku menutup mata. Penerbangan kelas bisnis mendarat di Bandara Lombok pada sore hari dengan matahari terbenam yang indah. Angin laut bertiup kencang melalui jendela mobil antarjemput resor bintang 5. Membawa rasa asin yang khas. Tapi saat itu di mulutku hanya ada rasa manis kekuasaan dan kepuasan diri. Pemandangan indah Pulau Lombok sepertinya hanya menjadi latar belakang bagi kemenangan seseorang yang baru saja menetapkan kembali tatanan dalam keluarganya. Aku melemparkan koper kepada staf hotel untuk dibawa ke kamar. Melonggarkan dasi sutra. Dan berjalan lurus ke area bar tepi kolam renang. Memesan koktail mahal. Aku dengan santai bersandar di kursi berlapis bantal empuk. Mengeluarkan ponsel untuk memeriksa. Tidak ada panggilan tak terjawab dari Yasmin. Aku menyeringai tipis. Mengangkat gelas minumanku. Lumayan gigih juga kau. Pikirku dalam hati. Dalam kepalaku yang penuh kesombongan saat itu, aku yakin Yasmin sedang berusaha menahan diri untuk menjaga sedikit harga diri terakhirnya. Wanita selalu ingin terlihat kuat. Tapi berapa lama bisa bertahan saat menyangkut uang popok? Uang susu. Uang belanja sehari-hari. Aku menghitung dalam hati. Rekening pribadinya sudah lama aku kontrol. Uang tunai di rumah juga tidak pernah aku biarkan banyak. Paling-paling dia hanya bisa menemukan beberapa juta rupiah receh di laci-laci. Cukup untuk membeli makanan anak selama beberapa hari. Sedangkan biaya rumah sakit ibunya di kampung yang sangat besar itu hanya mimpi. Malam itu, aku bergabung dalam pesta mewah yang diselenggarakan untuk klien. Di meja makan, semua pria sukses berjas rapi, mengenakan jam tangan mewah. Di samping mereka ada para sekretaris. Gadis-gadis cantik yang menuangkan minuman dengan senyum genit. Dalam pengaruh alkohol anggur impor yang memabukkan, aku terus-menerus bercerita tentang prinsipku dalam mendidik istri. Aku membual kepada beberapa direktur lain bahwa pria yang mencari uang harus memegang kendali. Tidak boleh membiarkan wanita mengatur keuangan. Agar tidak menghabiskan uang keluarga untuk orang luar. Para pria itu mengangguk setuju. Bersulang denganku. Memujiku sebagai pria yang berwibawa. Pujian palsu itu seperti narkoba yang disuntikan langsung ke egoku yang sudah besar. Membuatku semakin berhayal tentang kekuatanku. Aku merasa seperti seorang kaisar yang sedang menghukum bawahannya yang memberontak. Aku yakin bahwa memutus sumber kehidupan Yasmin bukanlah kekejaman.
melainkan tindakan pendidikan yang diperlukan. Aku ingin dia memahami kebenaran. Villa yang dia tinggali, pakaian yang dia kenakan, makanan yang dia makan. Semuanya adalah pemberian dari Malik ini. Mengambil uangku tanpa izin untuk berbakti kepada keluarga mertua adalah dosa yang tidak bisa dimaafkan. Malam semakin larut. Ketika pesta usai, aku kembali ke kamar presiden yang luas. Berdiri di depan jendela kaca dari lantai ke langit-langit, melihat pantai yang gelap gulita. Aku mengeluarkan ponsel. Masih tidak ada pesan atau panggilan dari nomor Yasmin. Rasa jengkel kecil melintas dalam hatiku. Dia berani melawanku. Baiklah. Kita lihat saja, apakah kekeraskepalaannya bisa menyelamatkan ibunya dari rumah sakit. Aku melemparkan ponsel ke tempat tidur. Masuk ke kamar mandi. Menyalakan air panas. Berendam di bak mandi jacuzzi. Menikmati kenyamanan maksimal. Dalam benakku, aku mulai membayangkan skenario kepulanganku. Aku akan membuka pintu rumah dengan posisi seorang pemenang. Yasmin akan terlihat layu. Mata berkaca-kaca. Dia akan berlari memeluk kakiku sambil menangis. Dia akan memohon agar aku mengaktifkan kartunya lagi. Akan bersumpah bahwa mulai sekarang dia tidak akan pernah berani mengirimkan sepeser pun ke keluarga mertua lagi. Dan kemudian aku akan menunjukkan kemurahan hati. Melemparkan beberapa puluh juta rupiah kepadanya untuk menyelesaikan masalah di kampung. Mengikatnya selamanya dalam rasa terima kasih dan ketundukanku. Aku terlelap dengan senyum puas di bibirku. Sama sekali tidak tahu bahwa saat aku nyaman di bawah selimut empuk, menikmati ilusi kekuasaan yang beracun. Ratusan kilometer jauhnya, istri yang aku anggap sedang bermain-main itu justru sedang berjuang di tengah rawa keputusasaan. Terdesak oleh kemiskinan dan kematian. Pemikiran sombong seorang pria berduit telah membutakan kemanusiaan. Mengubahku menjadi seorang yang berhati dingin tanpa kusadari. Pukul 3 pagi. Kamar hotel masih diselimuti cahaya lampu tidur kuning lembut dan hembusan dingin AC. Aku tertidur lelap setelah semalaman minum terlalu banyak alkohol keras. Lalu terbangun oleh getaran ponsel di meja samping tempat tidur. Aku mengerutkan kening. Dengan kesal meraih ponsel. Cahaya layar menyilaukan mata. Nama penelepon tertera jelas istri. Aku melirik jam. Sudah lewat tengah malam. Senyum sinis muncul di wajahku yang mengantuk. Akhirnya tidak tahan juga. Ya, gumamku dalam hati. Agak lebih lambat dari dugaanku. Aku berpikir. Mungkin rumah sakit di kampung sudah mulai menagih biaya rumah sakit yang kedua kalinya. Atau uang receh di rumah sudah habis. Tidak punya uang jadi di tengah malam. Begini harus membuang harga diri yang murah itu dan menelepon suami. Ponsel masih terus bergetar dengan sabar. Aku memegangnya. Menatap layar yang berkedip-kedip. Mengangkat telepon sekarang. Tidak. Itu terlalu mudah baginya. Harus membiarkannya merasakan perasaan menunggu dalam kehampaan. Harus membiarkan ketakutan menggerogotinya sedikit lagi. Aku menekan tombol tolak panggilan. Layar menjadi gelap. Tapi hanya beberapa detik kemudian. Telepon berdering lagi. Masih Yasmin. Aku menekan tombol tolak lagi. Dia terus menelepon. Sampai panggilan keempat. Kemenangan awalanku berubah menjadi kekesalan. Aku marah karena tidur nyenyaku terganggu. Sudah menumpang hidup. Melakukan kesalahan. Berani-beraninya mengganggu tidur orang lain. Aku berpikir dengan kesal. Kali ini aku tidak hanya mematikan ponsel. Tapi aku juga langsung memasukkan nomor telepon Yasmin ke daftar blokir. Aku menyalakan mode jangan ganggu untuk memblokir semua notifikasi. Melemparkan ponsel ke sudut tempat tidur. Lalu menarik selimut menutupi kepala. Dan kembali terlelap tanpa beban sedikit pun. Hingga nanti. Ketika semuanya terbongkar. Ketika 2 lembar kertas yang kejam itu menghancurkan hidupku. Barulah aku sendiri yang bisa menyusun kembali gambaran mengerikan malam itu. Apa yang aku bayangkan dan kenyataan yang terjadi begitu berlawanan sehingga setiap kali aku mengingatnya.
Aku hanya ingin menusuk jantungku sendiri dengan pisau. Sementara aku kesal karena tidurku terganggu. Di lorong unit perawatan intensif, Rumah Sakit Abdul Rahman Saleh, Yasmin sedang mengalami jam-jam paling mengerikan dalam hidupnya. Ibunya, setelah operasi cedera otak, tiba-tiba memburuk. Tekanan darah turun drastis. Darah tidak bisa dihentikan. Dokter mengumumkan bahwa dia harus menjalani dialisis darah dan menggunakan obat vasopresor mahal yang tidak termasuk dalam daftar asuransi kesehatan. Uang 50 juta pagi itu hanya cukup untuk membayar operasi darurat. Untuk mempertahankan nyawa ibunya yang sekarat seperti lampu di ambang angin, rumah sakit meminta Yasmin untuk membayar tambahan 80 juta rupiah malam itu juga, agar mereka bisa segera mengeluarkan obat dari gudang farmasi khusus. Yasmin, wanita yang belum pernah keluar dari pelukan palsuku, saat itu hanya punya 2 tangan kosong. Dia berdiri di depan loket kasir. Air mata berlinang. Mencari-cari di seluruh tubuhnya tidak menemukan sepeser pun. Kartu banknya sudah diblokir. Menelepon untuk meminjam uang dari teman di tengah jam 3 pagi adalah hal yang mustahil. Terlebih lagi, sejak menikah denganku, aku melarangnya bersosialisasi sehingga teman-temannya pun semakin sedikit. Dalam keputusasaan yang ekstrem, dia berpegangan pada satu-satunya pelampung penyelamat suaminya yang kaya raya. Dia bersembunyi di sudut tangga yang gelap. Tangannya gemetar menekan nomor teleponku. Suara tut panjang bergema dalam kegelapan malam. Setiap suara tut adalah detak jantung yang mengiris dadanya. Dia menelepon pertama kali. Aku matikan. Dia menelepon kedua. Ketiga. Aku tetap dengan dingin menutup telepon. Aku bisa membayangkan bagaimana Yasmin ambruk di tangga rumah sakit yang dingin saat mendengar operator memberitahu bahwa nomor teleponku tidak bisa dihubungi. Ketidakpedulianku. Tombol blokir nomor yang baru saja aku tekan dengan ringan. Secara resmi telah memutus tali harapan terakhir istri yang selama ini mengabdikan diri untuk keluarga. Dia menangis hingga kering air matanya. Menatap pintu ruang gawat darurat yang tertutup rapat. Melihat lampu merah menyala di kamar pasien yang menandakan kematian semakin dekat. Harga diriku dan sifat dominanku telah mendorong istriku ke ujung jurang. 1000 kali aku mengutuk diriku sendiri di malam itu. Seandainya aku mau mengangkat telepon. Seandainya aku membuang egoku yang sombong selama sedetik saja untuk bertanya, ada apa dia menelepon dengan mendesak? Mungkin hasilnya tidak akan begitu tragis. Tapi tidak ada kata seandainya untuk seorang yang berhati dingin. Aku tertidur lelap. Sementara di luar sana badai perlahan menelan wanita yang pernah aku janjikan akan mencintai selamanya. Dan merenggut nyawa orang yang melahirkannya. Keesokan siangnya, aku bangun dengan santai. Mandi bersih. Dan turun ke restoran hotel untuk makan siang yang terlambat. Memesan sepiring wagyu steak dan segelas anggur merah. Aku menikmati sinar matahari keemasan Lombok. Aku mengeluarkan ponsel. Mematikan mode jangan ganggu dan menghapus nomor Yasmin dari daftar blokir. Aku ingin melihat bagaimana sikapnya setelah semalaman ditolak. Begitu aku menyalakan jaringan. Sebuah nomor telepon tak dikenal dengan awalan nomor. Pusat panggilan rumah sakit menelepon. Aku mengerutkan kening. Ragu sejenak lalu menekan tombol jawab. Halo. Siapa ini? Malik. Malik. Ini aku. Aku Zanggadat. Jangan tutup telepon. Aku mohon jangan tutup telepon. Aku terdiam sejenak saat mendengar suara Yasmin yang serak. Tercekat hingga tidak bisa dikenali. Tapi egoku yang sombong segera membangun dinding pertahanan. Kau pakai nomor siapa meneleponku? Di mana nomor ponselmu sehingga harus menelepon dengan nomor asing? Terkejut, pasti takut aku tidak mengangkat telepon jadi berdrama. Iya, aku sudah bilang. Jangan ganggu aku saat aku sedang dinas. Malik, aku mohon. Aku akan berlutut memohon padamu juga tidak apa-apa. Abang aktifkan kartu untukku atau abang transfer saja 80 juta ke rekening rumah sakit. Ibu sedang kritis sekali. Dokter bilang harus segera melakukan dialisis darah.
Kalau tidak dibayar mereka tidak akan memberikan obat khusus. Ibu hampir tidak bisa bernapas lagi. Malik, aku mohon. Abang selamatkan ibuku. Aku mendengar jelas suara tangisan tersedu-sedu. Napas terengah-engah penuh kepanikan darinya melalui telepon. Tetapi kekesalanku karena dia memaksaku. Ditambah dengan kecurigaan yang melekat dalam benak pria konservatif. Membuatku semakin kejam. Aku yakin ini hanyalah drama menyedihkan untuk memeras uang. Drama lagi kemarin 50 juta operasi otak. Hari ini muncul lagi 80 juta dialisis darah. Kau pikir aku bodoh atau bagaimana sehingga keluargamu bisa memeras? Uangku berkali-kali sudah mencuri 50 juta. Dariku belum dikembalikan. Sekarang malah berani-beraninya minta tambahan 80 juta. Keluargamu menganggap nyawa manusia murah. Ya sedikit-sedikit mengancam dengan kematian. Bukan drama. Malik, ibu benar-benar sekarat. Aku sedang berdiri di depan ruang ICU. Dokter baru saja menandatangani surat pemberitahuan kondisi kritis. Kalau abang tidak percaya aku akan kirim fotonya. Malik, suami istri sehari saja sudah punya ikatan. Ibuku juga ibumu. Tega-teganya abang, melihat kematian tidak menolong. Aku janji. Asalkan ibu sembuh. Aku akan jadi pembantu. Mencuci piring sewaan. Melakukan apa saja untuk mengembalikan uang abang. Seumur hidup ini aku akan bekerja keras untuk abang. Mohon abang, berbelas kasihan. Bekerja keras. Apa yang bisa kau lakukan yang berguna sehingga berani bicara soal melunasi hutang? Selama ini kau hanya berkutat di dapur saja tidak becus. Sekarang berani-beraninya bicara mau mencari ratusan juta. Jangan mengoceh janji-janji kosong itu padaku. Malik, aku mohon. Ini nyawa manusia. Bang, suara tit mesin alat bantu jantung di dalam kamar berbunyi. Abang dengar tidak? Aku tidak punya siapa-siapa lagi untuk berpegangan. Dengarkan baik-baik. Yasmin, kau ingin aku mengaktifkan kartu. Kau ingin aku menyelamatkan ibumu. Baiklah. Tapi aku punya prinsip. Kemarin kau mengambil 50 juta dari kartu tanpa seizinku. Sekarang kau cari uang dari mana saja aku tidak peduli. Kembalikan 50 juta itu ke rekeningku. Kapanpun ponselku menerima notifikasi bahwa 50 juta uang yang kau curi itu sudah kembali. Baru aku akan mempertimbangkan untuk meminjamkanmu 80 juta ini. Kalau tidak, jangan harap aku akan mengeluarkan sepeser pun lagi. Abang. Abang bilang apa sekarang aku tidak punya uang sepeser pun di rumah sakit. Abang menyuruhku mencari 50 juta untuk mengembalikan padamu sekarang 50 juta. Itu kemarin sudah aku bayarkan ke rumah sakit untuk operasi ibu. Malik. Abang sedang memojokkanku. Ya abang tidak boleh sekejam itu. Aku kejam atau kau yang serakah prinsip adalah prinsip. Kau salah maka kau harus memperbaikinya. Kalau tidak ada uang, minta saja pada kerabat keluargamu. Telepon kakakmu. Paman-pamanmu di kampung itu. Saat sedang baik-baik saja mereka berkumpul menikmati hidangan mewah. Saat kesulitan kenapa tidak ada yang muncul, tapi selalu memeras menantunya ini. Aku sudah selesai bicara. Urus saja mengembalikan 50 juta itu. Baru kita bicara lagi. Aku dengan tegas menekan tombol tutup telepon. Melemparkan ponsel ke meja. Aku mengangkat gelas anggur merah dan menenggaknya sampai habis. Stek wagyu yang lezat itu tiba-tiba terasa hambar. Meskipun mulutku mengucapkan kata-kata tak berperasaan. Jauh di lubuk hatiku. Aku tahu aku sedang menyalahgunakan kekuasaan. Menggunakan uang untuk menginjak-injak harga diri Yasmin. Memaksanya tunduk tanpa syarat. Aku sama sekali tidak tahu bahwa saat aku menekan tombol, akhiri panggilan itu. Saat itulah aku sendiri yang mendorong istriku yang baik hati ke jurang. Di ujung telepon sana, Yasmin telah menjatuhkan ponsel rumah sakit. Tangisannya sudah berhenti sepenuhnya. Tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi jeritan. Matanya menatap tajam ke pintu ruang ICU yang menyala merah. Ketika seseorang terpojok
Ditolak penyelamatan nyawa orang tua oleh orang yang tidur di ranjang yang sama. Hanya karena beberapa rupiah receh dan harga diri yang konyol. Hati mereka akan membeku. Permohonan terakhir telah aku injak-injak di bawah tumit kesombonganku. Dan untuk menyelamatkan ibunya, Yasmin memutuskan untuk melangkah satu kaki ke pintu neraka. Mencari kekuatan paling gelap yang belum pernah terpikirkan oleh wanita lemah lembut sepertinya. Meninggalkan suaminya yang sedang mabuk kemenangan ilusi di Pulau Lombok yang jauh. Matahari senja di Lombok keemasan seperti madu. Menembus jendela kaca restoran seafood di tepi pantai. Memberikan sensasi hangat dan penuh kekuatan di wajahku. Klienku dalam perjalanan ini adalah seorang direktur wanita bernama Maya. Muda, cerdas, dan selalu tahu cara menggunakan tatapan genitnya untuk memuji pria. Sepanjang malam itu, Maya terus-menerus mengambilkan makanan untukku. Mengisi penuh gelas anggur yang ringan. Dan tanpa henti memuji gaya kerjaku yang tegas. Ketika aku tidak sengaja menceritakan kisah tentang memblokir kartu istri karena berani memberikan uang kepada keluarga mertua, Maya membulatkan mata kagum. Bertepuk tangan memujiku sebagai pria yang punya prinsip. Tahu cara menarik garis batas untuk melindungi asetnya. Pujian dari seorang wanita sukses di masyarakat membuat egoku membengkak hingga lepas kendali. Aku mabuk anggur dan kesombongan. Benar-benar melemparkan ponsel ke samping. Tidak peduli bagaimana, Yasmin berjuang dengan hukuman mati yang tergantung di atas kepala ibunya. Aku yakin bahwa tanpa dompetku, dia hanyalah orang yang tidak berdaya. Aku ingin dia merasakan ketidakberdayaan itu sampai ke tulang sumsum. Agar mulai sekarang, hanya dengan aku mengerutkan kening, dia sudah harus gemetar. Namun, baru belakangan, ketika semuanya hancur tak bisa diperbaiki. Ketika aku memegang kwitansi pinjaman yang basah kuyup air mata dan lumpur, barulah aku terkejut menyadari betapa aku telah mendorong wanita yang pernah aku janjikan akan melindunginya seumur hidup ke dalam jurang yang gelap. Hatiku seperti diiris pisau setiap kali aku membayangkan apa yang harus Yasmin alami di malam itu saat aku sedang asyik bersulang dengan wanita lain. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras yang tidak pada musimnya. Air hujan mengguyur keras jendela kaca rumah sakit Abdul Rahman Saleh. Di lorong yang sepi hanya terdengar suara bip-bip dingin dari mesin. Setelah aku dengan kejam menutup telepon dan meminta dia mengembalikan 50 juta rupiah baru mau bicara lagi. Yasmin benar-benar ambruk. Dia tidak menangis lagi karena air mata tidak bisa menjadi uang. Tidak bisa membeli obat khusus yang sangat dibutuhkan untuk menjaga detak jantung ibunya yang semakin melemah. Dokter mengumumkan bahwa hanya ada waktu 2 jam lagi untuk memutuskan. Jika tidak ada uang muka untuk mengeluarkan obat dari gudang farmasi, rumah sakit terpaksa menghentikan tindakan intervensi mahal. Yasmin bangkit. Kakinya gemetar. Tapi matanya memancarkan tekad bulat dari seseorang yang terpojok. Dia buru-buru mengenakan jas hujan tipis yang dia pinjam dari keluarga pasien lain. Berlari keluar dari gerbang rumah sakit di tengah malam yang gelap gulita. Tidak ada uang di kantongnya. Kartu banknya diblokir total. Dia harus melepaskan jam tangan murah di tangannya dan memberikannya kepada tukang ojek. Memintanya untuk mengantarkannya ke toko gadai, yang juga menyediakan pinjaman rentenir. Terletak jauh di dalam gang sempit di daerah Jakarta Selatan. Tempat yang belum pernah terpikirkan oleh wanita rumahan yang baik dan pemalu seperti Yasmin untuk dia datangi. Toko gadai membuka setengah pintu rolling door. Di dalamnya tercium bau asap rokok yang menyengat. Bau apek. Dan bau alkohol. Pemilik toko bertelanjang dada. Dengan tato memenuhi kedua lengannya. Menyilangkan kaki di meja. Menatap Yasmin dengan tatapan tajam dan mengamati dari kepala hingga ujung kaki. Penampilannya yang basah kuyup. Rambut lepek menempel di wajah pucatnya. Seperti burung kecil yang sengaja masuk perangkap. Ketika Yasmin dengan suara gemetar meminta pinjaman cepat 150 juta rupiah. 80 juta untuk menyelamatkan ibunya dan 50 juta untuk mengembalikan kepada suaminya yang berhati dingin. Aku. Ditambah bunga yang mencekik yang harus dipotong di muka. Preman itu menyeringai.
Dia mengangkat dagu bertanya apakah Yasmin punya aset yang bisa dijadikan jaminan. Sertifikat tanah, surat-surat kendaraan, atau perhiasan berharga. Yasmin menggeleng. Semua aset besar di rumah atas namaku. Mobil yang dia gunakan untuk belanja juga atas namaku. Dia mengeluarkan dari saku bajunya yang basah kuyup kartu tanda penduduk dan sebuah gelang perak tua. Itu bukan barang bernilai materi tinggi, melainkan satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkan oleh ayahnya yang telah meninggal. Gelang yang selama bertahun-tahun. Meskipun miskin, Yasmin tidak pernah melepasnya. Pemilik toko mengambil gelang perak itu, melemparkannya ke meja kaca dengan suara klik. Mensibir. Dia mengatakan terus terang. Ini adalah bentuk pinjaman rentenir. Bunga dihitung harian. 1 juta bayar bunga, 10.000 setiap hari. Pinjam 150 juta. Dia langsung memotong 45 juta uang bunga bulan pertama. Yasmin hanya bisa membawa pulang lebih dari 100 juta. Tapi surat utang tetap harus ditulis 150 juta. Tidak hanya itu. Dia meminta Yasmin untuk menandatangani surat kuasa dan surat utang dengan sidik jari. Mengancam jika tidak membayar tepat waktu, anak buahnya akan datang ke rumah, ke perusahaan suaminya untuk membuat kekacauan atau memaksanya bekerja di profesi paling menjijikan untuk melunasi utang. Mendengar ancaman kejam itu, siapapun pasti akan gemetar ketakutan. Tapi Yasmin saat itu tidak punya pilihan. Di belakangnya adalah nyawa ibunya yang sekarat. Adalah jurang kematian yang menganga lebar. Sedangkan di depannya adalah kontrak penjualan jiwa kepada iblis. Orang yang seharusnya melindunginya, menanggung segala badai untuknya, yaitu aku. Justru sedang puas menggunakan uang untuk mencekiknya dari jauh. Tanpa ragu sedikit pun. Yasmin mengertakkan gigi, memegang ballpoint, menandatangani namanya di surat utang. Dia menekan ibu jarinya ke tinta merah, membubuhkan sidik jari merah seperti darah pada kontrak kejam itu. Sidik jari itu tidak hanya menandai utang besar, tetapi juga mengukuhkan selamanya ketidakpeduliannya terhadapku. Ketika Yasmin memeluk bungkusan uang tunai yang terbungkus rapat dalam kantong plastik, berlari keluar di tengah hujan deras, meninggalkan gelang kenang-kenangan di meja kaca. Hati istri yang berbakti dalam dirinya juga telah mati. Dia menerima untuk membuang semua keamanan dirinya, mempertaruhkan harga diri dan nyawanya di tangan preman, hanya untuk berjuang sendiri merebut kembali nyawa ibunya saat suaminya yang kaya raya berpaling muka. Malik, untuk apa kau bangga menghasilkan miliaran rupiah setiap bulan? Sementara istrimu harus berlutut memohon kepada sampah masyarakat demi beberapa rupiah untuk menyelamatkan nyawa. Aku mengutuk diriku sendiri ribuan kali seperti itu. Kekuatan uang yang aku bangga-banggakan ternyata adalah senjata paling kotor, paling keji yang aku gunakan untuk membunuh kebahagiaan hidupku sendiri. Tapi di malam hujan badai itu, aku masih buta dalam ilusi. Sama sekali tidak tahu bahwa tragedi baru saja dimulai. Keesokan paginya, aku terbangun oleh kicauan burung di balkon dan sinar matahari yang cerah di resor. Sarapan disajikan di kamar dengan hidangan mahal dan secangkir espresso yang harum. Aku meregangkan tubuh dengan segar, mengambil ponsel untuk berselancar di media sosial. Aku sengaja mengambil foto pemandangan indah disertai secangkir kopi dan jam tangan Rolex di tanganku. Lalu mengunggahnya ke Facebook dengan status yang penuh makna. Hidup damai hanya milik mereka yang tahu menghargai nilai seorang pemimpin. Aku ingin Yasmin melihat foto itu. Aku ingin dia mengerti bahwa sementara dia berjuang keras dengan masalah di kampung karena tidak menuruti perkataanku, aku tetap menjalani hidup mewah tanpa terpengaruh oleh masalah keluarga istri. Aku dengan santai mengganti pakaian olahraga, membawa stik golf dan berjalan ke lapangan golf yang hijau. Yakin bahwa sore ini, ketika kebuntuan mencapai puncaknya, nomor telepon Yasmin akan menelepon lagi, disertai permintaan maaf yang terlambat. Namun, hidup ini bukanlah sebuah permainan catur di mana aku bisa mengendalikan setiap langkahnya.
Saat aku mengayunkan stik golf dan bola golf melayang tinggi di langit biru. Di Jakarta, Yasmin sedang ambruk di hadapan sabit kematian yang tak kenal ampun. Dia sudah berhasil mendapatkan bungkusan uang dari preman. Berlari menerjang hujan kembali ke rumah sakit Abdul Rahman Saleh. Sepatu baletnya yang basah kuyup dan licin membuatnya beberapa kali tersandung di jalan. Dari gerbang menuju unit perawatan intensif. Lututnya berdarah. Pakaiannya kotor berlumpur. Tapi Yasmin tidak peduli. Dia memeluk erat bungkusan uang di dadanya seperti memeluk nyawa ibunya sendiri. Dia berlari ke loket kasir. Menumpahkan seluruh uang tunai ke meja kaca. Suaranya serak berteriak meminta petugas medis menghitung uang dan segera mengeluarkan obat, tapi waktu tidak menunggu siapapun. Dan maut juga tidak berbelas kasihan. Tepat saat petugas kasir selesai mencetak kwitansi, Yasmin memegang kertas merah itu dan berlari menyusuri koridor panjang menuju pintu kaca ruang ICU. Tepat saat itu, pintu otomatis terbuka. Bukan perawat yang keluar untuk menerima kwitansi dan mengambil obat, melainkan dokter kepala jaga, dengan wajah sedih keluar bersama setumpuk rekam medis. Di belakangnya, melalui celah pintu yang terbuka, Yasmin melihat monitor detak jantung menunjukkan garis lurus. Disertai suara bip panjang yang merobek jiwanya. Dokter melepas masker medisnya. Menatap Yasmin dengan tatapan iba dan penuh penyesalan. Dia menggelengkan kepala pelan. Dengan suara berat mengabarkan bahwa pasien tidak dapat bertahan melewati syok sirkulasi, karena tidak ada obat khusus yang dapat diberikan tepat waktu pada golden hour. Semua organ internal telah rusak total. Rumah sakit sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kwitansi biaya rumah sakit di tangan Yasmin terjatuh. Tergeletak diam di lantai keramik putih bersih. Bungkusan uang receh sisa di kantong juga jatuh. Uang-uang itu berhamburan di kakinya. Itu adalah uang darah. Uang yang harus dia tukar dengan harga diri. Dengan keamanan dirinya. Tapi pada akhirnya menjadi lembaran kertas tak berarti. Uang sudah ada. Tapi orangnya sudah tiada. Keterlambatan satu malam hujan. Ketidakpedulian dan kekejaman suami telah selamanya merenggut kesempatan terakhir hidup ibu mertua. Anehnya, Yasmin tidak berteriak histeris. Dia tidak jatuh terguling di lantai meratap. Juga tidak berteriak memanggil nama ibunya dalam kegilaan. Saksi mata menceritakan bahwa dia berdiri mematung seperti patung batu. Matanya terbuka lebar tanpa jiwa. Kering tanpa bisa meneteskan air mata sedikit pun. Orang bilang, ketika rasa sakit mencapai puncaknya, ketika keputusasaan telah berubah menjadi kematian dalam jiwa, manusia tidak akan lagi mampu menangis. Yasmin perlahan masuk ke kamar rawat. Dia sendiri yang membersihkan wajah ibunya. Sendiri yang menyisir kembali rambut putih ibunya yang sudah lengket dengan darah dan bau antiseptik. Bau bahan kimia medis yang dingin bercampur dengan bau kematian menyelimuti ruangan sesaat ketika dia berhadapan dengan jasad ibunya yang kaku. Semua kesabaran. Semua kasih sayang. Semua harapan yang pernah Yasmin berikan padaku. Pada pernikahan 4 tahun terakhir. Telah hancur menjadi debu. Dia menyadari kenyataan pahit. 80 juta rupiah. Itu adalah harga untuk nyawa ibunya. Dan suaminya yang tidur di ranjang yang sama. Orang yang selalu membanggakan diri sebagai pilar keluarga. Justru rela membiarkan ibunya mati. Hanya karena kekikiran. Keegoisan. Dan kesombongan yang konyol. Dia pernah mencintaiku. Pernah mengorbankan masa muda dan kariernya untuk menjadi bayangan di belakangku. Tapi sebagai balasan, ketika dia sangat membutuhkanku, aku justru mendorongnya ke jurang. Air matanya telah kering. Digantikan oleh penolakan yang dingin. Pagi itu, Yasmin diam-diam mengurus pemindahan jenazah ibunya ke kampung untuk dimakamkan. Dia membayar lunas semua biaya rumah sakit. Mengumpulkan sisa uang dan memasukkannya ke dalam saku. Langit Jakarta setelah hujan subuh menjadi kelabu. Muram seperti hatinya. Tidak ada satupun anggota keluarga istri yang meneleponku memberitahu kabar duka.
Mereka menganggapku seperti orang mati. Orang yang tidak berhak lagi menginjakkan kaki di rumah mereka. Dan aku, yang menyandang nama suami dan menantu. Saat itu aku sedang bertepuk tangan merayakan pukulan hole-in-one yang luar biasa di lapangan golf. Aku sedang menikmati pujian dari teman-teman dan klien. Aku sedang puas menunggu telepon permohonan yang aku yakini akan Yasmin lakukan. Aku sama sekali tidak tahu bahwa sabit maut telah terayun. Memutus tali kehidupan ibu mertuaku dan memutus pula apa yang aku sebut keluarga yang selama ini aku kira aku kendalikan. Dengan sangat baik. Aku sedang tertawa di atas penderitaan istriku yang teramat sangat. Yang nantinya harus aku bayar dengan sisa hidupku untuk menangisi kebodohanku sendiri. Sore hari keempat perjalanan dinas. Aku kembali ke kamar hotel untuk beristirahat sebelum menuju bandara kembali ke Jakarta. Koper sudah rapi. Aku dengan santai duduk di sofa. Membuka sebotol bir dingin. Beberapa hari ini tidak ada telepon dari Yasmin. Kepuasanku mulai sedikit terusik. Tapi sifat keras kepalaku tidak mengizinkanku menelepon duluan. Pasti sedang pinjam sana-sini beberapa juta untuk bertahan hidup. Kita lihat saja sampai kapan dia bisa bertahan. Gumamku dalam hati. Tepat saat itu, ponsel di meja menyala. Nada dering berbunyi. Nama di layar istri. Sudut bibirku langsung terangkat membentuk senyum sinis. Akhirnya menyerah juga. Tura. Aku sengaja membiarkan telepon berdering 3 kali lagi. Baru perlahan menekan tombol jawab. Menyalakan speaker. Bersiap dengan posisi superior untuk memberikan pelajaran. Halo. Kenapa? Sudah kehabisan uang jadi baru ingat suami ini. Beberapa hari ini hebat sekali bersaing. Ibertinya. Aku kira kau sudah mandiri mencari miliaran rupiah untuk keluargamu. Suara Yasmin terdengar melalui speaker. Tetapi tidak tercekat. Tidak menangis. Tidak panik seperti di malam 3 hari yang lalu. Suaranya datar, kosong, dan dingin hingga membuatku tiba-tiba merinding. Tapi aku cepat-cepat menepis perasaan aneh itu. Melanjutkan dengan nada sombong. Jangan ragu-ragu. Aku sudah menjelaskan syaratnya. Kau meneleponku berarti kau sudah menyiapkan 50 juta untuk dikembalikan ke rekeningku. Kan jangan bilang belum ada tapi tetap menelepon untuk meminta-minta. Iya hau. Aku tidak punya waktu luang mendengarkan tangisanmu. Sudah ada uangnya. Sudah. Aku sudah berhasil mengumpulkan 50 juta milik abang. Uangnya aku tinggalkan di meja makan di rumah. Nanti abang pulang. Hitung saja sendiri. Tidak kurang sepeser pun milik abang. Aku menelepon hanya untuk memberitahu abang. Bagus. Kalau tahu diri dari awal kan lebih baik. Berani mencuri harus berani membayar. Kau dapat uang dari mana? Pinjam dari kerabat atau teman Aku juga tidak peduli. Lihatkan begitu aku memutus keuangan. Kau langsung takut dan bisa mencari uang sendiri. Pelajaran ini harus kau ingat baik-baik. Lalu bagaimana dengan 80 juta untuk dialisis ibumu itu? Sudah mengerti nilai uang belum sekarang mau aku beri? Memohon padaku. Ucapkan beberapa kata yang enak didengar. Tidak perlu lagi. Malik. Ibuku sudah meninggal. Aku terdiam sesaat. Kata meninggal terucap begitu ringan dari mulutnya. Seperti daun kering yang jatuh ke permukaan danau. Tetapi membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba aku tertawa terbahak-bahak. Pikiran sempit dan curiga di kepalaku kembali muncul. Menutupi sedikit firasat buruk. Kau sedang main drama apa? Yasmin. Kau pikir aku anak kecil 3 tahun? Ya, beberapa hari lalu bilang cedera otak lalu. Tekanan darah turun. Dialisis darah. Sekarang malah menggunakan kematian ibumu untuk menekanku. Untuk apa agar aku merasa menyesal agar aku luluh lalu memberimu beberapa ratus juta untuk membangun makam atau membagi-bagikannya kepada kerabatmu? Hentikan segera drama. Mengutuk ibu kandungmu sendiri. Wanita seperti kalian memang menakutkan. Demi uang berani mengutuk orang tua sendiri mati. Abang benar-benar berpikir aku mengutuk ibuku sendiri Malik. Abang sudah dibutakan oleh uang sampai kehilangan kemanusiaan.
Ibuku meninggal dini hari 3 hari yang lalu. Tepat di malam abang memblokir nomor teleponku. Meminta aku mengembalikan 50 juta baru, abang mau mengaktifkan kartu untuk menyelamatkan ibu. Karena tidak ada obat tepat waktu. Ibu pergi. Sekarang aku di kampung sedang menyiapkan pemakaman ibu. Aku menelepon hanya untuk memberitahu abang bahwa hutang 50 juta sudah lunas. Mulai saat ini, aku dan abang sudah putus hubungan. Abang jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Hai Yasmina. Kau berani bicara tidak sopan seperti itu. Padaku putus hubungan. Kau pikir tanpa aku kau bisa hidup. Terus saja berdrama. Lanjutkan skenario burukmu itu. Aku beritahu kau. Sebentar lagi aku terbang kembali ke Jakarta. Jika aku masuk rumah dan tidak melihatmu berlutut di ruang tamu meminta maaf, maka kau pergi saja ke kampungmu yang miskin itu. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku meminta menjadi nyonya villa mewahku. Ingat itu. Aku tidak butuh villa dingin yang berbau uang kotor milik abang lagi. Abang simpan saja itu dan hidup sendirian sampai akhir hayat. Selamat tinggal. Tut 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 tut. Suara panggilan terputus terdengar tegas. Aku menatap tajam layar ponsel. Kemarahan membuncah hingga ke ubun-ubun. Berani-beraninya menutup telepon begitu saja denganku. Berani-beraninya bicara dengan nada meremehkanku. Aku meraung. Melemparkan kaleng bir dengan kuat ke tempat sampah. Dalam benakku, saat itu aku masih yakin Yasmin sedang mengalihkan perhatian. Menggunakan drama menyedihkan untuk memaksaku menyerah. Orang tua itu pasti hanya di rumah sakit. Tidak mungkin mati semudah itu. Aku menenangkan diri. Tapi untuk berjaga-jaga dan juga untuk menunjukkan diri sebagai suami yang murah hati setelah cukup menghukum istri, aku memutuskan untuk membeli hadiah. Wanita marah seperti apapun, hanya perlu memberinya barang mewah. Pasti akan patuh lagi. Aku meninggalkan hotel. Mampir ke pusat perbelanjaan mewah di bandara. Masuk ke toko Chanel. Aku menunjuk tas tangan kulit domba quilted hitam terbaru seharga hampir 100 juta rupiah. Ambilkan tas ini. Bungkus dengan kotak hadiah yang indah. Ikat pita dengan rapi. Hadiah untuk istriku di rumah. Baik, Pak. Oh, Nyonya sangat beruntung bisa mendapatkan suami yang pengertian dan memanjakan istri seperti Bapak. Pasti Nyonya akan sangat senang menerima hadiah mahal ini. Semoga Bapak dan Nyonya selalu bahagia. Arno. Aku tersenyum puas. Menggesek kartu pembayaran tanpa berkedip. Kata-kata sanjungan dari Pramuniaga membuatku semakin percaya pada filosofiku. Uang bisa membeli segalanya. Menyelesaikan segalanya. Bahkan kata-kata kebencian paling pahit dari istriku tadi. Aku membawa tas mewah yang berkilau. Berjalan keluar menuju gerbang keberangkatan. Dengan perasaan seorang raja yang membawa hasil jarahan untuk dibagikan kepada rakyatnya. Aku tidak tahu bahwa tas Chanel 100 juta ini akan segera menjadi barang paling tidak berguna. Paling konyol. Dan paling pahit dalam hidupku. Aku yakin aku sedang terbang pulang untuk menegakkan kembali tatanan keluarga. Tetapi kenyataannya, penerbangan itu justru membawaku langsung ke neraka. Pintu rumah yang sebentar lagi akan terbuka. Tidak ada hidangan makan malam hangat. Tidak ada bayangan istri yang sabar. Yang ada hanyalah hawa dingin perpisahan dan 2 lembar surat keputusan yang menghancurkan sepenuhnya cangkang kesombongan seorang yang mengukur cinta dengan uang. Penerbangan dari Lombok mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Saat kota sudah menyala lampu, Jakarta menyambutku dengan kemacetan yang bising dan hiruk-pikuk kehidupan yang akrab. Duduk di kursi belakang taksi online mewah. Aku menyilangkan kaki di atas lutut. Tangan mengelus kertas pembungkus hadiah Chanel yang berkilau seharga hampir 100 juta rupiah. Lampu jalan melintas di jendela, memantulkan senyum puas yang tak bisa disembunyikan di wajahku. Dalam benakku saat ini hanya ada gambaran-gambaran dramatis yang aku ciptakan sendiri. Sepanjang perjalanan dari bandara ke kompleks villa, aku membayangkan berbagai posisi Yasmin menyambutku. Mungkin dia akan duduk terkulai di sofa. Lampu-lampu gelap gulita.
Lesu karena beberapa hari ini tidak punya uang sepeser pun untuk belanja. Mungkin ketika mendengar suara kunci pintu yang berdecit aku membukanya. Dia akan berlari. Air mata berlinang. Memegang ujung jas dan menangis tersedu-sedu. Dia akan mengakui kesalahannya. Akan mengatakan bahwa kata-kata putus hubungan dan cerita kematian ibunya di telepon sore tadi hanyalah karena emosi sesaat akibat terlalu marah dan terdesak. Lalu apa yang akan aku lakukan? Aku akan tetap dengan wajah dingin melewatinya. Duduk di kursi berlapis kulit di tengah ruang tamu. Aku akan memintanya menuangkan segelas air untukku. Berlutut melepaskan sepatuku. Lalu baru perlahan-lahan mengeluarkan tas Chanel ini dan melemparkannya padanya seperti anugerah dari seorang kaisar. Wanita memang begitu. Sekuat apapun bicaranya. Mengancam cerai atau memutuskan hubungan. Pada akhirnya ketika melihat barang mewah ratusan juta dan bayangan diusir dari villa megah, pasti akan patuh juga. Taksi berhenti mendadak di depan gerbang villa klasterku di Jakarta Selatan. Aku membayar uang dengan santai. Membawa koper dan kotak hadiah turun dari mobil. Malam ini, lingkungan perumahan elit sepi luar biasa. Rumah-rumah di sekitar memancarkan cahaya lampu kuning hangat melalui jendela-jendela. Samar-samar terdengar musik lembut atau suara televisi. Hanya villa milikku yang tenggelam dalam kegelapan pekat. Tidak ada lampu gerbang. Tidak ada cahaya samar dari ruang tamu atau dapur. Aku mengerutkan kening. Mengeluarkan kunci dari saku celana. Main-main marah anak-anak lagi. Matikan lampu gelap gulita untuk menakutiku. Ya gumamku. Suara kunci yang dimasukkan ke lubang kunci berbunyi klik-klik terdengar jelas di tengah keheningan. Aku memutar gagang pintu. Mendorong kuat pintu kayu jati yang berat itu dan masuk. Tepat saat melangkah melewati ambang pintu. Perasaan dingin yang aneh tiba-tiba menjalar di punggungku. Itu bukan dinginnya AC yang belum dimatikan. Melainkan hawa dingin yang sunyi dan kosong yang berasal dari dinding-dinding yang kehilangan sentuhan manusia. Biasanya begitu aku membuka pintu. Yang pertama tercium adalah aroma minyak esensial serai lemon yang samar. Bau sisa makanan dari makan malam. Atau setidaknya bau pewangi pakaian yang familiar. Tapi hari ini rumah itu hanya berbau apek. Bau debu yang tidak dibersihkan selama beberapa hari. Persis seperti rumah kosong tak berpenghuni. Aku menyalakan saklar lampu utama. Dan retina mataku dipenuhi oleh cahaya putih dingin. Ruang tamu rapi luar biasa. Mainan bayi delima yang biasanya berserakan di karpet wol domba kini sudah hilang. Vas bunga kristal di meja kopi tempat Yasmin selalu mengganti bunga mawar segar setiap hari. Kini hanya menyisakan vas air keruh dengan bunga-bunga layu yang gugur kelopaknya di meja kaca. Kemenangan dalam diriku mulai retak. Digantikan oleh kekesalan dan firasat buruk. Aku melemparkan koper dan kotak hadiah Chanel ke lantai. Berjalan cepat menaiki tangga. Yasmin, kau sembunyi di mana? Sudah cukup bersembunyi. Cepat muncul di hadapanku, teriakku dengan suara keras. Suaraku menggema di dinding-dinding kosong, lalu memantul kembali. Tidak ada jawaban sedikit pun. Aku menendang pintu kamar tidur utama. Tempat tidur rapi. Tanpa kerutan bekas orang tidur. Aku berlari ke lemari pakaian. Menarik kuat pintu geser. Kosong melompong. Semua pakaian sederhana Yasmin. Dari baju rumahan hingga gaun pesta murah yang sering aku cibir. Semuanya lenyap. Aku berbalik kerak rias. Botol-botol krim pelembab. Lipstik yang dia beli dengan hemat juga tidak ada. Aku berlari ke kamar tidur bayi delima. Membuka lemari pakaian anakku. Hasilnya, tetap sama. Kosong melompong. Rumah ini. Semua jejak keberadaan istri dan anakku telah dihapus bersih. Seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di sini. Kepalaku mulai berdenyut. Detak jantungku berdebar kencang di dada. Kesombongan pria yang mengendalikan keuangan tiba-tiba hancur berkeping-keping. Digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Dia benar-benar berani pergi. Dia membawa anak pulang ke kampung istrinya dari mana dia dapat uang untuk pergi.
Dari mana dia punya keberanian untuk meninggalkan rumah mewah? Ini aku terhuyung mundur. Kedua tangan memegangi kepala. Napasku terengah-engah. Apa yang sebenarnya terjadi selama seminggu aku pergi? Kenapa wanita yang selalu sabar, lemah, bergantung padaku untuk setiap sen, bisa membersihkan semuanya dan menghilang tanpa jejak seperti ini? Aku berlari panik ke lantai dasar, berharap menemukan secarik pesan, penjelasan, atau setidaknya tanda bahwa ini hanya lelucon panjang. Dan kemudian langkah kakiku terhenti di area dapur. Di bawah cahaya lampu gantung kristal yang gemerlapan. Di atas meja makan marmer yang dingin. Tepat di tempat yang 7 hari lalu aku melemparkan ponsel. Dengan kejam menelepon pusat panggilan untuk memblokir kartu dan mendorong istriku ke ambang kematian. Tergeletak benda-benda yang menghancurkan hidupku sepenuhnya. Tenggorokanku tercekat. Kakiku terasa berat seperti diikat. Melangkah perlahan menuju meja makan marmer. Di tengah meja, tertata rapi, sangat mengerikan, adalah benda-benda yang seumur hidup ini aku tidak ingin lihat. Pertama adalah setumpuk uang tunai. Bukan uang kertas baru yang dikeluarkan dari bank, melainkan setumpuk uang yang acak-acakan dengan berbagai denominasi. Dari 500.000, 200.000, bahkan sampai lembaran 50.000. Uang-uang itu dirapikan dan diikat erat dengan karet gelang merah. Di atas tumpukan uang itu ada kunci rumah dan kunci skuter yang aku belikan untuk dia berbelanja. Aku dengan gemetar mengulurkan tangan mengambil tumpukan uang itu. Tebal sekali. Aku menghitung cepat. Tepat 50 juta rupiah. Tidak lebih. Tidak kurang sepeser pun. Kepalaku seperti dipukul palu godam. Aku menelepon hanya untuk memberitahu abang. Hutang 50 juta sudah lunas. Kalimat Yasmin yang datar dan kosong di telepon sore tadi bergema di telingaku seperti guntur. Dia benar-benar melakukannya. Dengan cara yang tak terduga. Di saat aku memblokir semua sumber kehidupannya, dia tetap berhasil mengumpulkan 50 juta dan melemparkannya kembali ke meja ini, seperti tamparan langsung pada harga diri palsuku dan kontrol rendahku. Tapi kengerian belum berhenti sampai di situ. Di samping tumpukan uang ada 2 lembar kertas A4 yang ditahan dengan hati-hati oleh cincin kawin emas putih. Cincin yang aku janjikan akan melindunginya seumur hidup. Aku menelan ludah. Tangan berkeringat memegang lembar kertas pertama. 4 huruf kapital tebal langsung menghantam mataku. Surat permohonan pengakuan perceraian atas kesepakatan bersama. Mataku berkunang-kunang. Di bagian pembagian harta bersama, Yasmin menulis sendiri dengan tulisan rapi tapi dengan tekanan pulpen yang dalam. Saya tidak meminta pembagian aset apapun. Seluruh tanah, bangunan, kendaraan, dan rekening tabungan adalah milik Bapak Rangga Malik. Di bagian anak bersama, dia menulis, saya meminta hak asuh langsung atas anak. Tidak meminta Bapak Malik untuk memberikan nafkah apapun. Di sudut kanan bawah, tanda tangan Yasmin sudah tertera. Tinta biru yang dingin dan tegas. Tidak butuh sepeser pun dariku. Tidak butuh tunjanganku. Dia pergi dengan tangan kosong. Membawa anaknya. Meninggalkan semua kemewahan yang diidam-idamkan banyak wanita di luar sana. Seberapa putus asa. Seberapa benci. Seorang wanita bisa membuang semua hak hukumnya hanya untuk lari dari seorang pria secepat mungkin. Aku selalu menyombongkan diri bahwa dia menempel padaku karena uang. Tapi sekarang, lembaran kertas ini justru menelanjangi wajahku. Akulah bajingan yang menggunakan uang untuk mengikat seseorang. Tanganku gemetar hebat. Menjatuhkan surat cerai ke meja. Mataku perlahan beralih ke lembar kertas kedua. Itu bukan kertas putih, melainkan kertas berlogo Rumah Sakit Abdul Rahman Saleh dengan bingkai berhias dan stempel merah dari pemerintah daerah. Surat keterangan kematian. Nama dan nama lengkap almarhum Ibu Sulastri. Waktu meninggal pukul 04.15 tanggal. Bulan. Tahun. Penyebab kematian syok kehilangan darah tidak pulih. Gagal organ multipel akibat komplikasi cedera otak.
Tidak ada obat yang diberikan tepat waktu. Segalanya di sekitarku seolah runtuh. Pukul 04.15 pagi. Itu adalah malam aku tertidur lelap di Lombok. Itu adalah malam saat ponselku bergetar puluhan kali. Panggilan dari nomor Yasmin. Dan aku dengan kejam menekan tombol blokir nomor lalu kembali terlelap. Itu adalah saat aku memaksanya mengembalikan 50 juta baru mau bicara lagi. Abang tidak percaya aku akan kirim foto padamu. Malik. Suami istri sehari saja sudah punya ikatan. Ibuku juga ibumu. Tega-teganya abang. Melihat kematian tidak menolong. Suara tik mesin alat bantu jantung di dalam kamar berbunyi. Abang dengar tidak permohonan pilu. Putus asa dari istriku yang baik hati itu kembali muncul. Mencekik tenggorokanku. Membuatku tidak bisa bernapas. Bukan drama. Bukan tipuan. Yasmin sudah mengatakan yang sebenarnya. Ibunya benar-benar meninggal. Dan penyebab kematiannya tercatat jelas di surat keterangan kematian itu. Seperti jari berlumuran darah yang menunjuk langsung ke wajahku. Menuduhku sebagai pembunuh. Pembunuh tanpa senjata. Aku telah menggunakan ketidakpedulian. Kesombongan yang konyol. Dan kekuasaan uang kotor untuk merebut golden hour penyelamat nyawa ibu mertuaku. Orang yang melahirkan wanita yang aku sebut istri. Kakiku benar-benar lemas. Tidak ada kekuatan lagi untuk berdiri tegak. Aku ambruk ke lantai keramik yang dingin. Surat keterangan kematian dan surat cerai berjatuhan di lantai. Berserakan di samping kotak Chanel 100 juta, yang baru saja aku bawa pulang dengan bangga. 100 juta untuk membeli tas tangan untuk memuaskan harga diri. Aku menggesek kartu tanpa berkedip. Tapi 80 juta untuk menyelamatkan nyawa ibu tua. Untuk mendapatkan ketenangan bagi keluarga. Aku malah perhitungan. Memaki-maki. Menggunakannya sebagai senjata untuk menghina. Memojokkan istriku. Aku memegangi wajah. Sebuah raungan kesedihan yang mencekik. Merobek hati dan jiwa. Meledak dari tenggorokanku. Air mata seorang pria sombong yang belum pernah menunduk di hadapan siapapun. Kini tumpah ruah seperti hujan di lantai. Aku telah menang. Ya. Aku telah memenangkan perang dalam mempertahankan uang dan mendidik istri. Tapi hadiahku adalah rumah yang sunyi dingin. Surat kematian berlumuran darah. Dan hukuman seumur hidup berupa penyesalan hati nurani yang tidak akan pernah bisa aku bersihkan sepanjang hidupku. Aku terus duduk menekuk lutut di lantai dapur yang dingin seperti orang gila selama beberapa jam. Uang receh dalam tumpukan 50 juta berserakan di meja. Surat keterangan kematian merah. Cincin kawin yang tergeletak begitu saja. Semuanya seolah semakin menusuk kehinaanku. Semua dalam diriku hancur total. Tapi penyesalan dan penderitaan yang luar biasa belum berhenti sampai di situ. Sebuah pikiran melintas di kepalaku yang sedang kacau balau. Dari mana dia mendapatkan 50 juta uang tunai ini saat kartunya diblokir teman tidak ada? Kerabat miskin. Rasa ingin tahu bercampur penyesalan yang mendalam mendorongku untuk mencari tahu kebenarannya. Aku bangkit dengan susah payah. Buru-buru mencari iPad yang terhubung dengan sistem kamera keamanan rumah. Aku memutar ulang rekaman video selama 7 hari terakhir. Layar menampilkan gambar hari keempat setelah aku pergi. Pintu rumah terbuka. Yasmin masuk. Hatiku seperti diremas seseorang saat melihat gambar istriku di layar. Dia tidak mengenakan pakaian rumahan motif bunga yang biasa. Dia mengenakan pakaian duka serba hitam. Di kepalanya mengenakan selendang duka. Putih bersih. Wajahnya kurus kering pucat seperti mayat tak berjiwa. Mata cekung dan sangat dalam. Dia menggendong bayi delima di tangannya. Anak itu juga diikat selendang putih kecil di dahinya. Yasmin tidak menyalakan lampu. Dia diam-diam masuk ke kamar. Mengemasi pakaian ibu dan anak ke dalam tas kain lusuh. Barang-barang mahal yang aku beli. Mulai dari gaun, parfum, tas tangan. Dia tidak menyentuh satu pun. Dia melepas cincin kawin dari tangannya. Meletakkannya di meja bersama tumpukan dokumen. Gambar dia berdiri diam di depan kamera selama beberapa detik.
Tatapan matanya kosong tanpa jiwa menatap villa itu untuk terakhir kalinya sebelum menggendong anak dan melangkah keluar pintu dengan tegas. Tidak pernah berbalik lagi membuatku menangis tersedu-sedu seperti anak kecil. Aku dengan gila memutar ulang hari-hari sebelumnya. Mencoba mencari petunjuk. Tidak ada apa-apa. Aku kembali ke meja makan. Mengambil setiap lembar uang dalam tumpukan 50 juta untuk diperiksa. Uang-uang itu lecek dan berbau keringat. Tiba-tiba dari sela-sela tumpukan uang, selembar kertas kecil yang kusut terjatuh. Kertas itu menempel erat di lipatan lembaran 500.000 rupiah. Aku dengan gemetar mengambil kertas itu dan merapikannya. Itu bukan kwitansi penarikan uang dari bank, melainkan kwitansi pegadaian dan surat tanda terima pinjaman rentenir dengan sidik jari merah dari toko Gadai Hidayat di Jakarta Selatan. Aset yang digadaikan tercatat di kwitansi pegadaian sebuah gelang perak tua. Nilai gadai 500.000. Surat tanda terima pinjaman rentenir pinjam 150 juta. Dipotong bunga 45 juta. Diterima 105 juta. Melihat tulisan gelang perak tua, otakku seperti tersengat listrik. Gelang itu, aku ingat sekarang. Itu adalah satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkan oleh ayah Yasmin yang telah meninggal karena kanker bertahun-tahun yang lalu. Gelang perak murah yang kusam itu. Saat baru menikah, aku berkali-kali kesal memintanya membuangnya, agar memakai emas atau berlian untuk terlihat lebih mewah. Tapi dia bersikeras tidak mau melepasnya. Memeluknya erat, seperti nyawanya. Tapi karena desakanku yang kejam. Karena aku memaksanya mengembalikan 50 juta baru mau mengaktifkan kartu. Dia harus mengertakkan gigi membawa kenang-kenangan paling suci dalam hidupnya ke toko gadai untuk mendapatkan 500.000 rupiah receh. Lalu dia terjun ke sarang rentenir. Menandatangani surat utang preman dengan bunga mencekik. Mempertaruhkan nyawanya sendiri hanya untuk mengumpulkan cukup uang untuk menyelamatkan ibunya dan membayar hutang kepada suaminya yang berhati dingin. Tapi tragisnya, ketika dia berhasil mengumpulkan uang yang berlumuran darah dan air mata itu, ibunya sudah tidak bisa menunggu lagi. Aku menempelkan kwitansi pinjaman dengan sidik jari istriku ke wajahku. Menangis meraung dalam penderitaan yang luar biasa. Yasmin, aku minta maaf. Aku salah. Aku adalah binatang. Aku bukan manusia. Aku menampar wajahku sendiri dengan keras. Menampar sampai sudut bibirku berdarah. Tapi rasa sakit fisik itu tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit yang menggerogoti jiwaku. 50 juta yang aku habiskan untuk bersenang-senang semalam tidak aku sesali. Tapi dia harus menjual jiwanya kepada iblis untuk mengumpulkan cukup uang dan melemparkannya kembali padaku. Dia mengembalikannya kepadaku untuk membuktikan bahwa dia tidak berhutang sepeser pun padaku. Dia lebih memilih menanggung hutang preman di punggungnya. Lebih memilih kehilangan ibu. Lebih memilih hidup terlantar dengan anak kecil. Daripada mau berhubungan dengan uang kotor dan tidak berperasaan dari suaminya seperti aku lagi. Kebenaran telah menelanjangi semua kebejatan dalam diriku. Topeng kesombongan. Gelar pilar keluarga. Pencari nafkah yang aku sematkan pada diriku selama bertahun-tahun. Sebenarnya hanyalah sampah. Aku pernah membanggakan diri sebagai orang kaya dan berkuasa. Tapi sekarang, berdiri di tengah villa puluhan miliar rupiah ini, aku baru menyadari bahwa akulah orang yang paling miskin di dunia. Uangku bisa membeli rumah mewah, mobil mewah, bisa membeli malam-malam yang menyenangkan dengan klien seperti Maya. Tapi uang itu selamanya tidak bisa membeli kembali napas ibu mertuaku. Uang itu selamanya tidak bisa membeli kembali gelang perak yang istriku telah hilangkan. Dan uang itu selamanya tidak akan pernah bisa menebus hati yang penuh cinta dan kesabaran yang pernah Yasmin berikan padaku. Hukuman uang telah menjatuhkanku pukulan mematikan. Orang yang menggunakan uang untuk menyiksa orang lain akhirnya dihancurkan oleh ketidakberhargaan uang itu sendiri hingga tidak bisa bangkit lagi. Aku terhuyung berdiri. Tidak peduli mengganti pakaian. Meraih kunci mobil dan berlari keluar pintu seperti orang gila. Aku harus pulang ke kampung.
Meskipun aku akan dipukuli sampai mati. Meskipun aku akan dimaki-maki dan dihina. Aku harus pulang dan berlutut di hadapan jenazah ibunya. Berlutut di hadapan Yasmin untuk memohon pengampunan yang aku tahu pasti bahwa seumur hidup ini aku tidak akan pernah pantas mendapatkannya. Mobil sport itu membelah kegelapan malam. Jakarta. Melaju kencang menuju Jawa Barat. Membawa seorang pria dengan dosa besar yang terjerumus ke dalam lubang penyesalan yang teramat sangat. Lexus Sport itu meraung membelah kegelapan malam Jakarta yang pekat. Melaju kencang menuju jalan tol Trans Jawa untuk menuju Jawa Barat. Jarum speedometer di panel terus bergerak naik melewati batas yang diizinkan. Tapi aku tidak peduli. Dalam benakku saat ini hanya ada satu suara yang bergema. Yaitu suara tit panjang dari mesin monitor detak jantung di ruang ICU dan tulisan dingin di surat keterangan kematian. Malam semakin larut. Mulai turun hujan. Butiran. Hujan lebat menghantam kaca depan seperti jarum yang menusuk langsung ke benakku yang sedang panik. Udara di dalam mobil pengap sampai aku harus menurunkan sedikit kaca jendela, membiarkan angin dan air hujan menerpa wajahku. Berharap dinginnya akan membantuku sadar atau setidaknya meredakan rasa sakit yang menggerogoti dadaku. Tapi sia-sia. Semakin jauh dari Jakarta. Gambaran ibu mertuaku yang sederhana dan baik hati semakin jelas muncul. Mencekik napasku. Aku teringat hari-hari pertama ketika Yasmin memperkenalkanku. Keluarganya miskin. Kemiskinan khas daerah pedesaan yang sederhana. Rumah kecil beratap seng. Dinding bata terkelupas dan berjamur. Tapi sebagai gantinya, ibu mertuaku adalah wanita yang sangat hangat dan penyayang. Dia tidak pernah meremehkanku. Saat itu aku hanya seorang karyawan, penjualan biasa yang mengendarai sepeda motor usang. Dia menjamuku dengan masakan desa yang paling sederhana namun penuh kasih sayang. Dia memegang tanganku. Berpesan, keluarga kami miskin. Hanya Yasmin yang merupakan harta paling berharga. Aku menyerahkannya padamu. Kuharap kau akan melindunginya. Membimbingnya nanti. Tapi ketika aku sukses. Ketika di tanganku ada miliaran rupiah. Villa mewah. Aku berubah hati. Aku mulai meremehkan kemiskinan keluarga istri. Setiap kali ibu mertua jauh-jauh naik bus dari kampung ke Jakarta menjenguk cucunya, membawa sebungkus daun singkong, sisir pisang saba, atau ikan lele lumpur. Aku selalu menunjukkan sikap tidak suka. Aku mengerutkan kening mencibir barang-barang kampung itu kotor. Mengotori kulkas impor ratusan juta milikku. Aku menolak. Kebaikan hati yang tulus itu. Menuduh keluarga istri hanya mencari cara untuk memeras. Mengeruk kekayaanku. Bahkan aku melarang Yasmin sering membawa anak pulang ke kampung, karena takut lingkungan di sana merusak kelas anak orang kaya seperti bayi delima. Sekarang, dalam perjalanan melarikan diri dari hukuman hati nurani ini, barulah aku menyadari betapa bajingannya diriku. Ibu mertuaku seumur hidup tidak pernah meminta uang sepeser pun dariku. Setiap kali memperbaiki rumah, membangun gerbang, itu Yasmin yang merasa kasihan melihat ibunya bersembunyi di rumah yang bocor. Sehingga dia berhemat dari uang belanja yang aku berikan untuk dikirim pulang. Tapi aku telah menggunakan alasan itu untuk menghina, memaki, dan akhirnya merenggut nyawa ibu mertuaku dengan memblokir kartu bank murahan itu. Aku terus menginjak gas sambil menampar wajahku sendiri. Tamparan-tamparan itu membuat mataku berkunang-kunang. Darah dari sudut bibirku bercampur dengan air mata dan air hujan yang asin. Kau pembunuh. Malik. Kau iblis berwujud manusia. Aku meraung dalam ruang sempit mobil. Suara tangisan yang merobek hati itu tenggelam di antara suara hujan badai. Aku hanya menyesal tidak bisa menabrakkan mobil ini ke tiang listrik untuk mengakhiri hidup kotor ini demi membalas nyawa ibu mertuaku. Tapi aku tidak berani mati. Aku harus melihat wajahnya untuk terakhir kalinya. Harus berlutut memohon pengampunan dari Yasmin. Meskipun aku tahu dosa ini tidak akan pernah bisa dihapus meskipun aku mandi di Sungai Gangga. Sekitar pukul 5 pagi. Mobilku berbelok ke jalan tanah kecil menuju desa istriku. Hujan sudah reda. Tapi langit masih kelabu berwarna duka.
Lumpur kotor memercik hingga ke kap mobil mewah. Dari jauh aku sudah melihat tenda biru didirikan di depan halaman keramik berlumut rumah istriku. Suara terompet pemakaman yang melengking sedih merobek kesunyian pagi di pedesaan. Aku menginjak rem. Mobil meluncur jauh di atas lumpur, lalu berhenti sekitar beberapa puluh meter dari tenda pemakaman. Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku dengan gemetar membuka pintu mobil. Melangkah turun ke lumpur yang becek. Sepatu kulit mewahku terendam lumpur. Tapi aku tidak peduli lagi. Suasana duka menyelimuti segalanya. Asap dupa mengepul keluar dari dalam tenda, bercampur dengan bau bunga krisan dan lilin yang dingin. Kedatangan mobil mahal dan penampilan seorang pria dengan pakaian berantakan. Wajah memar karena menampar diri sendiri. Berjalan menuju pemakaman. Segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Para kerabat dan tetangga yang duduk di sekitar meja minum di luar tenda serentak menghentikan pembicaraan. Puluhan pasang mata tertuju padaku. Tanpa ada anggukan sapaan. Tanpa ada rasa hormat dan sanjungan yang biasa mereka berikan kepada menantu kaya setiap hari raya. Sebaliknya, tatapan mata itu mengandung rasa jijik, kemarahan, dan kebencian yang luar biasa. Aku mendengar bisikan makian yang pelan tapi cukup tajam untuk menembus gendang telingaku. Ada yang meludah ke tanah saat aku lewat. Oddikiper Yasmin, yang pernah aku bantu mencarikan pekerjaan sebagai satpam di Jakarta, tiba-tiba berdiri. Tangannya memegang erat kursi plastik. Hendak menyerangku. Tapi dihentikan oleh orang yang lebih tua. Mereka menghentikannya bukan karena membelaku, tetapi karena mereka tidak ingin darah seorang bajingan mengotori tempat suci orang yang telah meninggal. Aku menundukkan kepala. Melangkah berat menembus kerumunan menuju area peti mati. Setiap langkah, aku merasakan penolakan mutlak dari seluruh komunitas. Kesombongan seorang direktur kaya raya telah terkoyak habis. Hanya menyisakan jiwa yang penuh dosa yang telanjang berjalan di tengah penghinaan dunia. Pemandangan peti mati kayu yang penuh dengan bunga krisan putih muncul di hadapan mataku. Dan di sampingnya adalah bayangan kurus dan kuyu dari istri yang pernah aku janjikan akan kubawa kebahagiaan. Bau asap dupa yang pekat langsung menusuk hidungku, membuat mataku yang sudah bengkak semakin perih. Aku melangkah melewati ambang pintu, masuk ke ruang utama rumah. Tempat peti mati ibu mertua ditempatkan. Di tengah rumah, di balik tirai duka putih bersih, foto ibu mertua ditempatkan dengan hormat. Dalam foto itu, dia mengenakan baju tradisional koklatnya yang biasa. Wajahnya ramah dan baik hati. Dan senyumnya yang tidak bergigi seolah memaafkan semua kesalahan cucu-cucunya. Tapi tatapan dari foto itu yang menyorot langsung padaku saat ini. Seperti pisau tajam yang menghakimi semua dosa besar yang telah aku lakukan. Di samping peti mati, Yasmin sedang menyambut tamu yang datang melayat. Dia mengenakan pakaian duka hitam, dilapisi baju kasar dari serat. Di kepalanya terlilit selendang putih. Wajah Yasmin kurus kering hingga sulit dipercaya. Tulang pipinya menonjol. Bibirnya kering pecah-pecah. Dan matanya kosong tanpa jiwa. Bayi delima sedang tertidur pulas di tikar yang terhampar di samping meja persembahan. Di dahinya juga terpasang pita duka kecil. Melihat pemandangan itu, kedua lututku seolah patah. Aku tidak bisa berdiri tegak lagi. Aku ambruk ke lantai keramik yang dingin, bersimpu di hadapan altar ibu mertua. Kedatanganku seperti percikan api yang dilemparkan ke gudang mesiu. Kakak laki-laki Yasmin berlari dari dapur. Wajahnya merah padam karena marah. Dia mencengkeram kerah jas, mengangkatku dari lantai, lalu melayangkan pukulan keras tepat di wajahku. Pukulan itu membawa seluruh kemarahan seorang anak yang kehilangan ibu. Mendorongku jatuh terguling di lantai. Darah dari hidungku memuncrat. Bibirku terasa asin. Kerabat lain juga berkerumun. Ada yang memaki. Ada yang mengayunkan tangan hendak ikut memukul. Berani-beraninya kau munculkan wajah anjingmu di sini bajingan. Kau membunuh ibuku, bawa uang kotormu itu dan enyah dari sini.
Suara teriakan kakak iparku melengking keras. Merobek suasana duka. Aku tidak melawan. Juga tidak mengangkat tangan untuk menyeka darah. Aku merangkak kembali ke depan peti mati. Membenturkan kepalaku ke lantai berulang kali. Suara dahiku yang membentur lantai berbunyi dum-dum bercampur dengan isak tangisku yang hancur. Aku hanya bisa meraung mengucapkan kata-kata maaf yang sia-sia. Tolong, kakak ipar. Bunuh saja aku. Mohon. Roh ibu. Maafkan menantumu yang penuh dosa ini. Di tengah kekacauan itu, Yasmin akhirnya bersuara. Tapi suaranya sama sekali tidak membawa kemarahan. Tidak ada teriakan atau kegembiraan. Suaranya datar, dingin, dan tenang hingga membuat semua orang di tenda yang bising itu terdiam. Dia perlahan berjalan keluar dari area penyambutan tamu. Mendekat ke tempat aku bersimpuh. Aku mendongak. Berharap menemukan sedikit rasa kasihan atau secercah emosi di mata istriku. Tapi tidak. Mata itu kosong. Kekosongan yang mengerikan. Dari seseorang yang telah sepenuhnya mati jiwanya. Dia dengan lembut mengangkat tangan menghentikan kakaknya yang hendak menyerangku lagi. Dia berkata kepada kakaknya, "Jangan kotori tanganmu demi orang yang tidak berguna." Bahwa roh ibu membutuhkan ketenangan untuk pergi. Tidak membutuhkan keributan atau pertengkaran. Lalu dia berbalik menatapku. Tanpa setetes air mata. Tanpa sepatah kata pun keluhan. Dia menunjuk ke arah gerbang. Mengucapkan setiap kata dengan jelas seperti pisau yang menusuk jantungku. Dia menyuruhku pergi dari sana. Dia mengatakan bahwa ibunya tidak punya menantu bernama Malik dan pemakaman ini tidak menerima orang-orang yang membawa bau amis uang kotor. Aku dengan putus asa meraih ujung baju, duka Yasmin. Menangis tersedu-sedu. Aku mengeluarkan dari saku bajuku kotak Chanel yang sudah penyok. Mengeluarkan buku cek dan kartu kredit hitam tanpa batas yang selalu aku banggakan. Aku membenturkan kepalaku memohon padanya untuk menerima semuanya. Aku berjanji akan mengalihkan semua aset. Perusahaan. Rumah. Padanya. Aku memohon padanya untuk memberiku satu kesempatan untuk menebus kesalahan. Dehem. Untuk menjadi seorang ayah bagi bayi delima. Untuk mengurus upacara peringatan ibunya seumur hidup. Namun, hukuman paling mengerikan di dunia ini bukanlah cambukan. Melainkan ketidakpedulian mutlak. Yasmin membungkuk. Menarik kuat ujung bajunya dari tanganku. Dia menatap tumpukan barang mewah. Menatap cek kosong yang berserakan di tanah dengan tatapan jijik yang luar biasa. Dia menyuruhku untuk membawa tumpukan sampah itu dan turun ke neraka. Karena di dunia ini, uangku tidak bisa membeli nyawa ibunya. Juga selamanya tidak akan pernah bisa membeli kembali keluarga ini lagi. Dia mengulangi tentang surat cerai dan 50 juta rupiah berdarah yang sudah dia kembalikan. Menegaskan bahwa di antara kami tidak ada lagi ikatan apapun. Bahkan sehelai rambut pun. Selesai bicara. Yasmin berbalik dan pergi dengan tegas. Kembali ke samping peti mati ibunya. Sama sekali menganggapku seperti sampah yang tidak ada. Penolakan yang dingin dan tegas itu seperti tamparan keras yang menghancurkan semua harapan terakhirku. Para kerabat berkerumun. Memegang kerah bajuku. Menyeretku keluar dari tenda pemakaman. Melemparku jatuh tersungkur ke genangan lumpur di depan gerbang. Mereka melemparkan kotak Chanel dan tumpukan dokumenku ke lumpur. Menutup gerbang besi dengan keras. Aku tergeletak di genangan lumpur. Pakaian mahalku kotor. Darah dari hidungku bercampur lumpur yang asin. Suara terompet pemakaman di dalam kembali terdengar sedih. Aku mendongak menatap langit kelabu pagi hari. Mendengar hatiku hancur berkeping-keping. Orang yang mencari uang. Orang yang selalu membanggakan diri sebagai raja dalam keluarga. Akhirnya diusir ke jalan seperti anjing liar. Tidak ada yang kasihan. Tidak ada yang peduli. Aku telah menghancurkan segalanya dengan tanganku sendiri. Dan sekarang, aku harus merasakan puncak kehinaan dan kesendirian. Aku tidak ingat bagaimana aku menyeret diriku ke mobil dan mengemudi kembali ke Jakarta.
Semua ingatan tentang perjalanan itu seolah terhapus oleh trauma mengerikan dari tatapan kosong Yasmin dan foto ibu mertua yang diselimuti asap dupa. Ketika aku membuka pintu dan masuk ke villa di Jakarta Selatan, kegelapan sudah menyelimuti setiap sudut. Rumah 3 lantai yang luas dan megah dulu kini menjadi kuburan raksasa yang menelanku. Tidak ada suara sandal jepit Yasmin yang berdecit dari dapur ke ruang tamu. Tidak ada suara Papa Malik pulang dari bayi D5. Aku menyalakan sakelar lampu. Tapi cahaya terang dari lampu gantung kristal hanya semakin menonjolkan kekosongan dingin yang mengerikan. Hari-hari berikutnya adalah periode di mana aku terjerumus dalam kegilaan dan depresi. Aku mengurung diri di rumah, memutuskan kontak dengan dunia luar. Aku tidak mandi, tidak mencukur janggut, pakaianku bau, dan tidak diganti. Aku tenggelam dalam alkohol. Botol-botol minuman keras mahal berserakan di seluruh lantai ruang tamu. Dari sudut dapur hingga kamar tidur. Aku minum untuk mabuk, agar tidak harus menghadapi kenyataan pahit. Tapi anehnya, semakin aku minum, semakin aku sadar dan rasa sakit semakin menggerogoti. Rumah ini seperti dihantui. Dan hantu itu tidak lain adalah kenangan tentang istriku yang baik hati yang telah aku bunuh sendiri. Masuk ke dapur. Aku melihat ilusi Yasmin berdiri mengenakan celemek, merebus sup iga dengan biji teratai. Tersenyum lembut bertanya apakah aku lelah sepulang kerja. Duduk di sofa. Aku kembali mendengar suaranya yang terisak-isak di telepon. Malik. Ibuku hampir tidak bisa bernapas lagi. Aku menjadi gila. Menghancurkan semua gelas. Piring. Vas bunga. Memecahkan televisi. Berteriak sendirian di kegelapan malam seperti binatang buas yang terluka. Tidur menjadi barang mewah. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat gambar gelang perak tua istriku tergeletak di meja toko gadai. Melihat noda darah merah dari sidik jari di kontrak pinjaman rentenir. Aku sering terbangun di tengah malam. Berlari panik ke kamar bayi D5. Memeluk selimut tipis anakku dan menangis terseduh-seduh dalam hati yang hancur. Kehancuran mental dengan cepat diikuti oleh keruntuhan kerajaan pribadi yang selalu aku banggakan. Setelah 2 minggu mengurung diri di rumah, aku terpaksa datang ke perusahaan untuk menyelesaikan rapat pemegang saham penting. Ketika aku masuk ke ruang rapat dengan penampilan kuyu, janggut tidak terawat, mata kosong, bau alkohol masih samar-samar tercium. Seluruh dewan direksi dan klien terkejut. Dehem, mendengar. Pikiranku benar-benar kosong. Aku melihat gerakan bibir Maya. Tapi suara yang masuk ke telingaku adalah makian dari para kerabat di pemakaman. Tanpa sadar, di tengah ruang rapat yang hening, aku menundukkan kepala di meja. Kedua tangan memegangi kepala. Dan mulai menggumamkan kata-kata maaf yang gila. Aku minta maaf. Yasmin. Aku salah. Aku salah. Kembalikan 50 juta itu padaku. Aku tidak butuh uang lagi. Aku butuh ibu hidup lagi. Rapat terhenti. Klien-klien besar menggelengkan kepala dengan kecewa. Segera menarik diri dari proyek karena tidak bisa bekerja sama dengan seorang wakil direktur yang menunjukkan tanda-tanda gangguan mental. Maya. Wanita yang sebelumnya terus-menerus menggodaku, kini menatapku dengan tatapan jijik dan menjauhiku seperti menjauhi penyakit menular. Dalam waktu 3 bulan, karierku merosot tajam. Aku mengabaikan manajemen. Terus-menerus membuat keputusan yang salah yang menyebabkan kerugian serius bagi perusahaan. Dewan direksi telah melakukan voting untuk memberhentikanku dari posisi wakil direktur. Di hari aku membawa kotak kardus membersihkan barang-barang dari perusahaan. Berdiri di depan gedung kaca pencakar langit yang pernah aku anggap sebagai simbol kesuksesanku, aku tertawa getir. Aku telah menghabiskan masa muda untuk mengejar uang. Menggunakan segala cara untuk naik ke puncak kekuasaan. Lalu menggunakan kekuasaan itu untuk menginjak-injak pasangan hidup yang telah berkorban untukku. Pada akhirnya, apa yang aku dapatkan tumpukan aset besar di bank tapi tidak bisa membeli senyum putriku. Tidak bisa ditukar dengan makan malam keluarga yang hangat.
Uang. Status tiba-tiba menjadi barang murahan yang tak bernilai. Kerajaanku telah runtuh total. Villa puluhan miliar ini tidak ubahnya penjara yang mengurung tubuhku. Aku hidup terombang-ambing seperti hantu di rumahku sendiri. Setiap hari yang berlalu adalah hari di mana aku dibakar dalam api penyesalan yang mendalam, menunggu keajaiban yang bisa membantuku menemukan jejak istri dan anakku. Tapi dunia ini terlalu luas. Dan ketidakpedulian Yasmin terlalu dalam. Dia telah membawa anak dan melarikan diri dari hidupku. Membawa serta seluruh jiwa seseorang yang dulunya mengira memiliki segalanya, tapi sebenarnya tidak memiliki apa-apa. 2 tahun telah berlalu sejak hari badai itu. Jakarta telah melewati 2 musim hujan dan kemarau. Tapi di dalam hatiku, waktu seolah membeku selamanya di malam tanggal 4/15 yang menentukan itu. Dari seorang wakil direktur yang sombong dan berkuasa, aku kini menjadi bayangan yang terombang-ambing. Aku telah menjual sahamku di perusahaan, menyimpan uang di bank, dan hidup dari bunga pasif. Tumpukan aset besar yang pernah aku gunakan untuk menekan istriku kini hanyalah angka-angka tak berjiwa. Tidak bisa memberiku tidur nyenyak, apalagi pengampunan. Setiap hari ketika senja tiba, aku mengendarai mobilku tanpa tujuan, mengembara ke setiap sudut dan gang sempit Jakarta. Dari daerah padat penduduk di Jakarta Utara dan Jakarta Selatan hingga permukiman kumuh di Depok dan Bekasi. Aku terus berjalan di jalanan. Mataku merah dan lelah menatap setiap warung di pinggir jalan. Setiap penjual jajanan. Setiap wanita berjaket pelindung matahari yang melintas di depanku. Jauh di lubuk hatiku yang hancur, aku dehem selalu menyimpan harapan tipis. Keajaiban apapun yang bisa membuatku melihat Yasmin dan bayi delima sekali lagi. Meskipun hanya melihat dari jauh saja. Dan keajaiban itu pun datang. Namun dengan cara yang paling kejam dan menyakitkan. Seolah untuk merobek habis sedikit harapan terakhir dalam diriku. Malam itu, hujan rintik-rintik. Aku sedang berhenti di lampu merah di persimpangan ramai yang tergenang air di pinggir kota. Lampu jalan kuning redup memantulkan cahaya di jalanan yang berlubang. Mataku tertuju pada sebuah warung bakso pinggir jalan yang bersandar di bawah terpal reyot yang ditutupi payung-payung tua. Warung itu cukup ramai dengan pekerja yang berlindung dari hujan. Di tengah asap yang mengepul dari panci kuah bakso, sesosok wanita mungil kurus sedang sibuk membawakan mangkuk bakso panas ke meja-meja plastik. Dia mengenakan kemeja lusuh. Celemeknya penuh noda minyak. Rambut panjangnya dulu yang diikat asal-asalan dengan jepitan rambut plastik yang sudah patah beberapa giginya. Di bawah lampu neon yang berkedip-kedip, wajah itu miring ke samping. Saat dia membersihkan meja, jantungku seperti diremas seseorang. Rasa sesak memenuhi tenggorokanku. Meskipun dia terlihat kurus, pucat, dan kuyu, aku langsung mengenalinya. Itu Yasmine, istriku. Wanita yang dulu aku larang bekerja di luar karena takut mempermalukan suaminya. Kini harus membungkuk bekerja sebagai pelayan. Mencuci piring sewaan di warung makan reyot di pinggir jalan. Tapi yang membuatku merasa sangat sakit hati hingga ingin membenturkan kepala ke setir mobil sampai mati, adalah gambaran di sudut tersembunyi di belakang gerobak bakso. Bayi delimaku. Putriku yang dulu hidup dalam kemewahan. Bersekolah di sekolah internasional. Tidur di kasur. Empuk. Kini duduk meringkuk di kursi plastik rendah. Anak itu mengenakan pakaian usang yang sudah usang. Sedang tekun menulis di buku catatan. Diletakkan di kursi plastik yang lebih tinggi. Sesekali delima mengusap matanya yang perih karena asap arang yang keluar dari kompor. Aku buru-buru menepi. Tidak peduli dengan suara klakson mobil di belakang. Aku melompat keluar. Menerjang hujan seperti orang linglung menuju warung bakso. Kakiku melangkah seperti menyeret batu besar. Air mataku bercampur dengan air hujan yang asin. Tepat saat itu, sebuah sepeda motor NMAX meraung berhenti di depan warung. 2 preman berwajah sangar mengenakan jaket kulit dengan tato memenuhi leher turun dari motor. Mereka dengan angkuh berjalan lurus ke tempat Yasmin berdiri. Salah satu preman mengangkat dagu.
Mengetuk-ngetuk jarinya yang penuh cincin perak ke meja plastik. Aku terhenti. Bersembunyi di balik tiang listrik untuk mengamati. Aku mendengar jelas suara preman itu berteriak keras. Mana uang setoran hari ini? Ingat ya? 150 juta pinjaman rentenir. Setiap hari bayar pokok dan bunga berapa? Jangan sampai kami harus merusak warung ini. Ya. Yasmin sama sekali tidak gentar. Dia tidak menangis. Tidak memohon dengan pilu seperti di hari dia meneleponku meminta uang untuk menyelamatkan ibunya. Dia dengan tenang mengusap tangannya di celemek. Mengeluarkan seikat uang receh yang lecek dari saku bajunya. Dia menghitung dengan hati-hati setiap lembar uang. Menatanya rapi lalu memberikannya dengan kedua tangan kepada preman bertato itu. Suaranya berat dan tegas. Ini uang setoran saya hari ini. Kalian hitung lagi. Saya bekerja keras dari pagi sampai malam. Tidak pernah menunggak sehari pun. Mohon jangan membuat keributan. Kalau pemilik warung memecat saya, kalian juga tidak akan dapat uang. Kedua preman itu merebut gulungan uang. Menghitungnya dengan cepat lalu menyeringai dan naik ke motor. Tancap gas pergi. Pemandangan itu seperti tusukan pisau besar yang menembus dadaku. Mengorek dalam-dalam ke dasar penyesalan. Yasminku. Istriku yang dulu lemah kini telah menjadi tangguh dan kuat untuk melawan dunia preman yang kejam. Dia lebih memilih mengertakkan gigi bekerja keras sebagai pelayan. Mencuci piring siang malam. Mengumpulkan setiap rupiah receh. Lebih memilih berhadapan dengan penagih hutang berdarah dingin daripada mau mengambil sepeser pun aset dari harta kekayaanku yang melimpah. Semua itu karena aku. Karena hutang 150 juta yang harus dia bayar dengan nyawa ibunya. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku keluar dari sudut tersembunyi. Langsung berjalan menuju Yasmin. Saat itu, dia sedang membersihkan mangkuk-mangkuk bekas makan. Membuang sisa makanan ke ember plastik. Tangan mulusnya yang dulu putih dan lembut kini penuh dengan urat hijau menonjol. Kemerahan. Kapalan. Dan penuh luka retak karena terlalu banyak terendam air pencuci piring. Yasmin. Aku memanggil dengan suara yang pecah. Gemetar. Dan tercekat. Yasmin terhenti. Tangannya yang sedang memegang kain lap meja berhenti di tengah-tengah. Bahu kurusnya sedikit gemetar. Dia perlahan mengangkat wajahnya menatapku. Di bawah cahaya lampu yang terang benderang. Aku menatap dalam-dalam mata Yasmin. Aku sudah mengharapkan kepanikan. Tatapan marah. Atau setidaknya tamparan keras. Makian yang pedas. Jika dia memukulku. Memakiku. Aku akan merasa lebih lega. Tapi tidak. Hukuman paling kejam justru terletak pada keheningan yang dingin. Tatapan Yasmin padaku tidak ada kebencian. Juga tidak ada rasa sakit. Tatapan itu benar-benar kosong dan tanpa emosi. Persis seperti cara orang melihat batu tak bernyawa yang tergeletak di pinggir jalan. Dia menatapku selama tepat 3 detik lalu dengan santai berbalik. Melanjutkan mengelap sisa-sisa air di meja. Yasmin. Aku minta maaf. Aku salah. Aku salah. Jangan lakukan ini lagi. Biarkan aku membayar hutangmu. Biarkan aku membawa ibu dan anak pulang. Harta itu milikmu. Perusahaan itu milikmu. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Aku berlari mendekat. Berlutut di salah satu lutut di trotoar. Becek oleh air kotor dan sampah. Aku mengeluarkan kartu hitam sakti dari dompet. Mengeluarkan seluruh tumpukan uang tunai puluhan juta rupiah dan meletakkannya di meja. Membenturkan kepala memohon padanya. Kericuhanku membuat beberapa pelanggan di warung menoleh penasaran. Bayi Delima juga terkejut. Menjatuhkan pulpennya. Menatap bingung pria yang sedang berlutut menangis. Anak itu tidak mengenaliku. Dia sudah melupakan wajah ayahnya ini. Hatiku terasa berdarah saat menyadari hal itu. Yasmin menghentikan tangannya. Dia menatap tumpukan uang tebal dan kartu hitam di meja dengan senyum tipis. Lalu dia menggunakan lap yang berminyak. Menyapu semua uang dan kartu kegenangan air kotor di bawah.
Abang salah orang. Suamiku sudah meninggal di malam ibuku meninggal. Dan uang abang di sini tidak ada yang mau menerima sedekah. Kalau abang mau makan bakso, cari meja kosong dan duduk. Kalau tidak, mohon abang pergi saja. Jangan ganggu saya bersih-bersih dan melayani pelanggan. Suara Yasmin datar, dingin menusuk tulang. Tanpa sedikit pun ekspresi. Yasmin, aku tahu aku bajingan. Aku tidak pantas jadi manusia. Tapi pikirkanlah Delima. Anak itu perlu sekolah yang layak. Perlu rumah yang pantas. Kau mau membiarkan anak itu menghirup asap kotor dan melihat preman mengancam sampai kapan kau membenciku? Kau bisa membunuhku. Tapi tolong ambil uang ini untuk melunasi hutang. Aku meraung dalam keputusasaan yang luar biasa. Kedua tangan memegangi kaki meja plastik. Yasmin mundur selangkah. Menjauhiku seperti menjauhi wabah penyakit. Dia melambaikan tangan memanggil pemilik warung. Dengan tenang mengatakan ada seorang mabuk yang membuat keributan. Meminta pemilik warung mengusirnya agar tidak mengganggu pelanggan. Lalu dia buru-buru berjalan ke sudut tersembunyi. Menggendong bayi Delima menutupi mata anak itu. Langsung masuk ke area dapur cuci piring di dalam. Meninggalkanku berlutut di sana di tengah bisikan dan tunjukkan jari orang-orang. Melihat punggung tegas Yasmin menghilang di balik terpal plastik. Aku mengerti bahwa di dunia ini ada kesalahan yang selamanya tidak akan pernah ada kesempatan untuk ditebus. Meskipun aku menggunakan seluruh kekayaanku yang puluhan miliar rupiah untuk membentangkan karpet di kakinya. Di mata Yasmin, aku hanyalah seorang pembunuh tak terlihat. Seorang yang membawa bau amis uang kotor yang dia jijik hingga tidak mau menyentuhnya. Uang yang dulu menjadi alatku untuk menindasnya. Kini menjadi penghalang abadi yang memisahkan aku dari keluarga. Malam itu, aku dengan lesu memungut kembali lembaran-lembaran uang yang basah kuyup air hujan dan lumpur. Memungut kembali kartu sakti yang tidak berguna itu lalu menyeret diri ke mobil mewahku. Sejak pertemuan yang menyakitkan itu, aku mengerti bahwa kehadiranku hanya akan membawa rasa jijik dan kekacauan bagi Yasmin. Tapi membiarkan dia menanggung hutang rentenir dengan bunga berbunga. Aku tidak bisa melakukannya. Itu adalah hutang yang aku paksakan padanya. Aku harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Melalui beberapa koneksi, aku berhasil melacak sarang kelompok rentenir yang meminjamkan uang kepada Yasmin. Aku membawa sebuah koper berisi uang tunai senilai 500 juta rupiah dan mendatangi mereka. Aku melemparkan uang itu ke atas meja bos preman bertato. Meminta dia untuk melunasi semua kontrak pinjaman rentenir Yasmin. Merobek surat utang dan melarang anak buahnya untuk tidak pernah lagi datang ke warung bakso untuk menagih uang padanya. Preman itu melihat uang yang berkali-kali lipat dari jumlah hutang. Matanya langsung berbinar. Segera setuju dan menyerahkan kepadaku surat tanda terima. Dengan sidik jari tinta merah istriku dulu, aku memeluk surat tanda terima itu. Mengira telah melakukan sesuatu untuk menebus kesalahanku. Aku dengan bodoh yakin bahwa ketika beban hutang telah terangkat, Yasmin akan lebih sedikit kesulitan. Delima akan memiliki hidup yang lebih mudah. Dan waktu perlahan akan menyembuhkan luka, agar suatu hari dia akan menatapku dengan tatapan yang berbeda. Tapi aku salah. Salah besar. Orang yang mengukur cinta dengan uang seperti aku selamanya tidak akan pernah memahami keteguhan dan harga diri yang luar biasa dari seorang wanita yang jiwanya telah mati. Tidak sampai seminggu setelah aku melunasi hutang Yasmin, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Begitu aku mengangkat telepon, aku terkejut mendengar suara Yasmin. Dia mengajakku bertemu di sebuah kafe sepi di pinggir kota. Jantungku berdebar kencang dengan irama harapan. Aku mengganti pakaian terbaik, mencukur janggut bersih-bersih. Datang ke tempat janji temu 1 jam lebih awal. Ketika Yasmin masuk ke kafe, dia masih mengenakan pakaian sederhana, membawa tas kain lusuh. Begitu dia duduk di hadapanku, sebelum aku sempat membuka mulut untuk bertanya, dia sudah membuka resleting tas kainnya. Mengeluarkan setumpuk uang yang terbungkus rapi dalam koran. Dia meletakkannya dengan kuat di atas meja.
Aku terkejut menatap tumpukan uang itu. Firasatku mengatakan sesuatu yang tidak baik. Yasmin menatapku dengan tatapan tajam. Dia mengucapkan setiap kata. Dengan jelas. Ini 150 juta rupiah. Saya mengembalikan uang yang abang bawa ke toko gadai untuk menebus surat utang saya. Saya harus meminjam dari pemilik warung dan gaji di muka selama 2 tahun untuk mengumpulkan jumlah ini. Jangan pernah lagi menggunakan uang kotor abang untuk ikut campur dalam kehidupan saya dan anak saya. Yasmin. Kenapa kau harus melakukan itu? Aku hanya ingin membantumu mengurangi penderitaan saja. Uang itu tidak seberapa bagiku. Kenapa kau terus keras kepala menyiksa dirimu dan anak kita seperti itu? Kau membenciku tapi jangan membenci uangku. Ambillah untuk delima. Aku panik mendorong tumpukan uang ke arahnya. Suaraku memohon dengan memelas. Yasmin tersenyum tipis. Senyum yang penuh kesedihan dan ironi. Dia mengucapkan setiap kata seperti jarum yang menusuk langsung ke otakku. Membantuku. Saat ibuku sekarat di ruang gawat darurat. Hanya butuh 80 juta untuk mempertahankan nyawanya. Aku sudah berlutut memohon padamu. Apa yang abang lakukan? Abang menyuruhku mengembalikan 50 juta uang yang sudah aku gunakan sebelumnya baru abang mau menolong. Sekarang ibuku sudah terkubur 3 kaki di bawah tanah. Abang membawa 500 juta atau 50 miliar dan melemparkannya ke wajah preman. Apa artinya uang abang tidak bisa membeli nyawa ibuku? Uang abang hanya berbau darah dan kekejaman. Aku lebih baik berhutang pada iblis di neraka daripada berhutang budi padamu. Hari ini aku mengembalikan semuanya lunas padamu. Mulai saat ini, jika abang berani mendekati tempat kerjaku atau mencoba mendekati putriku, aku akan bunuh diri di hadapan abang. Agar abang menanggung 1 nyawa lagi. Dia berdiri dengan cepat. Berbalik dan pergi dengan tegas. Meninggalkanku duduk mematung di kursi kayu. Tumpukan uang 150 juta. Yang terbungkus koran tergeletak begitu saja di meja. Seperti hukuman mati untuk semua upayaku menebus kesalahan. Ancaman yang dipertaruhkan dengan nyawanya sendiri telah sepenuhnya menghancurkan tekadku untuk bertahan. Aku menyadari kenyataan pahit yang luar biasa. Keberadaanku, cintaku yang terlambat, kini hanyalah sebuah kekotoran. Sebuah penderitaan yang menyiksa bagi hidup Yasmin. Satu-satunya cara aku bisa benar-benar membantunya. Satu-satunya cara aku bisa membuktikan bahwa aku masih memiliki sedikit kemanusiaan adalah dengan benar-benar menghilang dari dunia ibu dan anak itu. Selamanya, bertahun-tahun kemudian, aku melakukan persis seperti yang aku janjikan pada diriku sendiri. Aku menarik diri ke dalam kegelapan. Menjalani hidup sendirian di villa mewah yang kosong melompong. Malam-malam aku masih memeluk bantal Yasmin yang lama. Menghirup sedikit aroma nostalgia yang sudah lama memudar. Harta kekayaanku yang puluhan miliar rupiah. Aku jadikan sebuah yayasan amal anonim. Khusus membantu biaya operasi darurat bagi pasien miskin di rumah sakit. Abdul Rahman Saleh. Aku melakukannya bukan untuk mengharapkan pujian dari orang lain. Melainkan hanya untuk menghibur diri sendiri bahwa di suatu tempat uang kotor saya sedang membersihkan dosa dengan menyelamatkan ibu seseorang. Hal yang tidak bisa aku lakukan untuk keluargaku sendiri. Hingga akhir hidupku. Barulah aku benar-benar memahami harga yang harus dibayar atas kesombongan. Orang yang menggunakan uang untuk mengukur cinta. Orang yang menggunakan keuangan untuk menindas dan mengendalikan pasangan hidupnya. Pada akhirnya akan terkubur oleh ketidakberhargaan uang itu sendiri dalam kuburan kesendirian. Aku telah memiliki segala sesuatu yang diinginkan dunia ini uang. Status. Rumah mewah. Mobil mewah. Tetapi aku telah kehilangan satu-satunya hal yang memberikan makna bagi keberadaan seorang manusia. Yaitu sebuah keluarga yang hangat dan senyum pemaaf dari wanita yang pernah bersumpah demi aku mengorbankan seluruh masa mudanya. Hukuman seumur hidup ini aku bersumpah akan membawanya sampai aku menutup mata. Tanpa sedikit pun keluhan. Dehem, tidak terikat sedikit pun pada kemewahan fata morgana kehidupan ini.